Ya, ya. Terus bisa kedengeran. tes. Gimana caranya tes? Di sini nggak kedengeran nih. Bisa kedengeran nggak ya? Halo, ada yang dengar suaranya dari musisi ya? Sudah, Ji, sudah bisa. Halo deh. Tes, Bu Ayu, suaranya masuk nggak ya? Masuk nih, masuk, Ji. Masuk, Pak. Ya, makasih banyak ya. Oh gitu ya. Makasih ya. Yuk, thank you. Selamat pagi, Pak Komet. Selamat pagi, Bu Ayu, Gusti Ayu Parianingsih, Om Swastiastu, Rahajeng Semang. Rahajeng Semang, ya. Om Swastiastu, Pak Komet sudah hadir ya? Oke, Swastiastu Pak Bu. Dari tadi. Dari mulai start berdua sama Pak Agung dulu. Oh, oke. Pak Agung Sparte, tapi Pak Agung lagi satu ya. Berdua nih ke tadi di Zoom-nya. Pak Dr. Anus, Pak Agung. Oke. Ya. Ini kenapa nih? Dad. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah karena sudah pukul 9, apa bisa kita mulai? Ya, kita mulai ya biar nggak telat. Oke. Terus Bu. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Singaraja. Yang saya hormati Bapak narasumber kita pada hari ini masih dengan Bapak Komang Budiatnya, Om Swastiastu. Oke, Bapak Ibu, baik, jadi sesuai dengan panduan workshop hari ini 7 Agustus 2021 adalah hari terakhir. Ya, jadi hari ini adalah langsung penutupan dengan materi utama yaitu Canva for Education, kemudian ada presentasi nanti, dan penutupan. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai acara, semoga Bapak Ibu masih semua sehat ya. Mari kita berdoa dulu, menundukkan kepala sejenak, semoga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ngiring Bapak Ibu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai.
Baik Bapak Ibu, karena jam sudah menunjukkan pukul 9:05, jadi sebelum menyerahkan waktu nanti kepada Pak Komang Budiatnya, apakah ada mungkin dari Bapak Kepala Sekolah yang ingin disampaikan? Lanjut ke inti saja Bu, biar cepat. Oke. Oke, makasih Bapak. Baik, berarti kita langsung saja untuk Pak Komet, kami persilakan. Time is yours. Ya, thank you very much. Ini Miss Yu, Agusti Ayu, Pak Dianisi, rekan tiang Niki. Bu Ayu, sampai jam berapa Niki kegiatannya untuk hari ini? Waktu ini diskusi dengan ini sampai 2 jam cukup nih sampai presentasi. Oke, saya Nanti jam presentasi. 11 kita rencana Closing. penutupan. Oke, thank you. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Pak Putu Budi Astana. Terima kasih Pak untuk sesi terakhir hari ini Pak, tanggal 7 Agustus. Luar biasa sekali Bapak Kepala Sekolah Niki, yang sangat semangat sekali. Kami hormati Ibu Wakasek Akademik, ini Gusti Ayu Parianingsih, rekan titiang, dan Ibu Bapak semua, Bu Putu Suwadani, Bu Swadi, rekan-rekan semua. Pada hari ini saya akan langsung aja ke materi, namun saya pada sesi ini lebih fokus ke video pembelajaran ya, video pembelajaran karena video pembelajaran ini saya kemarin dampingi ibu bapak yang banyak sekolah, ternyata mereka sudah praktekkan itu semua sekarang. Jadi saya harapkan untuk SMP Negeri 4 Singaraja, para gurunya bisa membuat video pembelajaran. Pada video pembelajaran berbasis Canva ini, ibu bapak jangan khawatir, tidak ribet, tidak usah, saya tidak bisa menguasai aplikasi pembuat video seperti Filmora, KineMaster, tidak usah. Kita akan dampingi ibu bapak dari nol. Nah, ibu bapak, apakah ibu bapak sudah membuat thesis dari kemarin? Kami juga di sekolah-sekolah yang lain, karena saya begini Pak, ketika mendampingi sebuah sekolah, saya harus pastikan bahwa sebuah pendampingan yang saya berikan itu harus dipergunakan, minimal dilaksanakan, karena supaya ada manfaat untuk keberlangsungan di sekolah tersebut. Nah, untuk ibu bapak, pada hari ini saya akan menampilkan sebuah mohon izin share screen, yaitu tentang Canva for Education. Ya. Nah, jadi nanti saya akan berikan dari dasar, tapi ini saya akan tampilkan dulu prolognya ya Ibu Bapak. Oke, jadi Ibu Bapak nanti akan berlatih ya, sebenarnya ini berlatih ya, tentang sebuah materi baru, mungkin ini baru ya untuk Ibu Bapak, namanya membuat video presentasi bersama Canva ya. Nah, ini saya sendiri, Pak Komang Budiatnya. Dalam hal ini saya akan membagikan bagaimana sih cara membuat video presentasi bersama Canva. Sebenarnya di sini kita tidak hanya video presentasi, tapi video pembelajaran juga bisa. Ya. Nah, cara membuat sebenarnya banyak sekali sih, header bisa, jadi manfaat Canva itu sangat luar biasa Ibu Bapak. Jadi sebentar aja. Jadi Canva itu bisa kita membuat logo, poster, banner iklan, konten sosial media, newsletter, infografis, komik pembelajaran, media pembelajaran, apapun yang kita mau buat media pembelajaran, kita bisa buat Canva. Jadi sebenarnya kalau Ibu Bapak jeli, kreatif, jika Ibu Bapak menggunakan Canva, itu bisa diekspor banyak sekali media pembelajaran yang kita bisa buat. Nah, Ibu Bapak, sekarang kita akan berlatih membuat video presentasi, video pembelajaran. Nah, saya akan dampingi Ibu Bapak dari awal sekali. Oke, saya akan masuk ke sini dulu. Ibu Bapak silakan masuk ke sini, ke Google. Oke, silakan semuanya buka laptop atau HP. Jika Ibu Bapak punya HP Android, oke, ketikkan di Canva di Play Store Bu ya, itu canva.com. Jadi Canva ini bisa mobile itu artinya bisa Ibu Bapak cari, Canva itu bisa buat media di mana saja dengan cara menginstal ini, Canva ini. Lambangnya ini Ibu Bapak ya. Oke, sekali lagi ini. Ketik aja di Google Play Store, di HP Bapak, yaitu Canva. Membuat graphic design, video collage, logo maker. Nah, seperti ini. Pembuat logo ya. Membuat video pembelajaran, desain grafis. Jadi Bapak dengan menggunakan Canva sebenarnya kita tidak perlu
kemampuan untuk kemampuan graphic design, tidak usah menguasai Corel Draw, menguasai Photoshop, tidak usah ya Bapak. Ya, jadi ini untuk guru, namanya Canva for Education. Ya, Ibu Bapak sudah install ini. Silakan install Ibu Bapak di HP-nya. Oke. Saya tunggu Ibu Bapak. Oke, silakan. Nah, kalau Ibu Bapak pakai laptop, silakan masuk ke sini. Oke. Masuk ke sini Ibu Bapak ya. Nah. Oke, sudah Ibu Bapak. Nah, ketikkan di atas, oke, Canva. Ini ketikkan di atas canva.com. Silakan Ibu Bapak. Oke. Saya akan pandu dari pelan-pelan Ibu Bapak. Jadi pelan-pelan saja. Hari ini saya, karena kemarin terlalu cepat katanya. Ini ada teman saya mengatakan terlalu cepat Pak Budi yang kemarin. Oke, yang sekarang saya akan lambat sekali. Supaya Ibu Bapak bisa mengikuti. Karena ini Canva sangat sangat berguna, esensial sekali dalam pembuatan media pembelajaran. Silakan ketik canva.com. Silakan Bu. Oke, Bu Wayan Suryati, silakan canva.com, ketik di Google nggih. Ya, silakan samia nike Bu Pak Komang, silakan Pak. Ketik nike Pak Ketut Wina, silakan Bapak. Bu Nyoman, Bu Loh, silakan niki. Bu Wayan, sampun. Bu Agung, sampun Bu. Oke, masuk niki nggih. Oke, Bu Dewi, Punapi Bu Dewi, hadiahnya besok Bu nggih. Nah, niki Bu Ida, oke sampun nggih. Kalau sudah, ketik Canva lalu enter. Enter nih ke Bu nggih. Nah, karena saya sudah masuk, ini saya keluar dulu. Oke, saya keluar dulu. Saya keluar dulu log out dari pertama lah. Saya keluar dulu. Nah, oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, saya ulangi dulu, Ibu Bapak dari awal sekali. Nah, oke, Ibu Bapak masuk ke sini. Nah, nanti akan keluar seperti ini, Bapak. Pak, hariannya bisa, Pak, nggih? Oke. Nah, nanti Bapak, karena Bapak pertama kali menggunakan Canva, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Ibu Bapak, di Canva itu kita buat bisa presentasi, video pembelajaran, poster, logo, apalagi daftar riwayat pekerjaan, kisah Anda, infografis, banyak sekali. Jadi saya tidak bisa informasikan satu persatu. Komik pembelajaran, nah sudah. Kalau Ibu Bapak sudah masuk ke sini, klik daftar. Silakan Ibu Desi Indah, klik daftar semua. Oke, muncul seperti ini. Pak Karenara sudah ya? Oke, muncul seperti ini Pak. Nah, Bapak, Ibu bisa mendaftar dengan 3 cara. Yang pertama dengan Google, dengan akun Gmail. Bu Siti bisa, Bu Siti nggih. Dengan Facebook, atau dengan email. Contohnya tidak memakai email Google ya, pakai Yahoo boleh. Nah, jika sudah masuk ke sini, Ibu klik daftar dengan Google. Oke, kalau ada yang menggunakan akun belajar, lebih baik lagi. Karena begini, Ibu Bapak yang sudah dapat akun belajar, nanti saya pandu kalau ada waktu bagaimana cara membuat atau mengupgrade Canva-nya supaya pro. Nah, supaya pro, Pak. Ya, supaya pro. Oke, khusus untuk Ibu Bapak yang punya akun belajar itu bisa di-upgrade menjadi akun pro. Nah, klik daftar dengan Google. Oke, semuanya. Klik daftar dengan Google. Pilih akun Google yang Ibu Bapak pakai untuk masuk. Oke, silakan pilih. Pak Agus, silakan Pak. Pilih akun Google yang Ibu Bapak mau pakai. Nah, di sini akan muncul akun Google yang Ibu Bapak mau pakai. Silakan pilih. Ya. Silakan. Oke. Silakan pilih di sini Bapak. Kalau sudah ada, kalau tidak ada, ketikkan gunakan akun yang lain. Oke, sama saja. Jadi boleh dari awal. Tidak masalah. Oke, kalau ada sudah ada Gmail, silakan. Oke, contohnya saya pakai akun pribadi aja. Nah, akun pribadi tidak masalah. Nah, ini akun pribadi saya. Kemudian berikutnya,
Nah, jika Ibu Bapak pakai yang seperti ini ya, kalau ya masukkan passwordnya. Oke. Berikutnya. Ya, nanti akan masuk ke dalam tampilan Canva. Bu Yuli bisa, Bu Yuli nggih? Bisa ngikutin nggih? Recording stopped. Nah, nanti akan diarahkan seperti ini, Ki. Nah, masuk dah kita ke Canva. Ke Canva. Ya, silakan Ibu Bapak. Sudah masuk ke Canva. Nah, Ibu Bapak, jika Ibu Bapak muncul seperti ini, Canva, coba Canva Pro, berarti Ibu Bapak masih menggunakan Canva yang versi gratis. Ibu Bapak sudah, Pak Arita sudah masuk ke sini, Pak Arita? Sudah nggih? Ya. Oke, silakan Bapak yang belum, silakan masuk. Oke, ke sini. Oke, saya ulangi untuk Ibu Bapak, saya keluar dulu. Ya, karena ini pendaftaran paling pertama paling bagus. Bagus. Nah, jika Ibu Bapak muncul seperti ini, masuk ke akun Anda, klik masuk dengan Google boleh, dengan email boleh, tidak masalah. Oke, silakan masuk aja dengan akun Google. Klik aja masuk dengan akun Google. Nah, seperti itu. Recording in progress. Pilih akun Gmail-nya, silakan, atau akun belajarnya, silakan. Oke, kita tunggu masuk, nanti akan muncul, ditunggu akan muncul seperti ini. Ya, oke, sudah semua peserta masuk ke tampilan Canva. Oke, jika sampun, kalau belum silakan infokan ke kami di kolom chat ya. Pak, saya belum sampai. Oke, nah, silakan. Karena kami ingin apa ya? Pak, mau ulang, Pak. Oh, ulang, nggih. Nah, yang ulang. Lebih baik nih ke Pak nggih, Ibu. Jadi lebih cepat, lebih baik. Oke. Saya akan ulang dari awal. Ibu Bapak, pertama saya keluar dulu, Pak. Karena yang pertama masuk dulu, karena masuk itu yang paling penting, Bu. Kalau sudah mendapatkan yang diinginkan, tinggal pakai saja. Nah, oke, saya masuk dulu pertama ke sini, Ibu Bapak. Silakan, Bu Desi. Kenapa saya kok Pak Budi gini sekali dengan Canva-nya? Ya, karena Canva itu sangat luar biasa, Pak. Itu masalahnya. Oke, ketik aja canva.com. Nah, Niki. Nah, seperti Niki boleh. Di atas juga boleh canva.com. Oke, silakan. Sampun, Pak Gede Isriana, sampun Pak D. Oke, Pak. Oke, kalau sampun Nike ketik enter. Nah, silakan praktek langsung, Pak. Ibu, Bu Yulis bisa nggak Ibu? Nah, nanti akan muncul tampilan seperti Niki. Oke. Nah, jika Anda menggunakan akun belajar, apa tujuan Anda menggunakan? Pilih untuk pendidikan, Pak. Untuk guru pakai guru, Pak. Ya, jika Ibu Bapak menggunakan akun belajar, pilih guru. Ya, guru. Oke, guru nih, nggih. Ya. Oke. Kalau Ibu Bapak punya akun seperti saya ya, saya akan daftar dengan Google menggunakan akun belajar lah. Oke. Guru kok enggak Sama aja, akun pribadi, akun belajar. Tapi bedanya kalau akun belajar, Bapak nanti kita bisa daftar untuk mendapatkan Pro. Itu hebatnya, kita dapat Pro ya. Oke, Pro. Ya, saya akan pakai akun belajar saya. Oke, tidak apa-apa. Gunakan akun yang lain, silakan. Oke. Nah, oke, silakan Ibu Bapak. Jika sudah masuk, silakan. Saya kenapa start your first design sudah ya? Ya, Ibu. Apa yang bisa saya bantu, Ibu? Kenapa seperti sudah ini. start your first design ya? Ya, kalau first design pakai teacher, guru. Ya. Oke. Nah, seperti ini akun belajar saya, kemudian masukkan password. Nah, nanti masuk. Ya. Oke. Nah, untuk Ibu Bapak yang baru biasa akan muncul tampilan this is your first gini. Ini adalah tampilan pertama. Apakah Anda gunakan Canva ini untuk apa? Itu biasanya pilih guru, teacher. Karena Ibu Bapak untuk pendidikan. Nah, oke. Nah, Ibu Bapak, ini akun yang saya miliki ini akun belajar, Bu ya.
dia dapat pro, Bu. Ini ada Canva pendidikan, Canva for Education. Kalau ibu bapak yang Canva yang gratisan, ini tulisannya pro, coba pro. Nah, coba lihat ibu bapak, milik ibu bapak, ada tulisan coba pro. Berarti kalau coba pro, ibu bapak masih versi gratisan. Oke, versi gratisan, nggih. Nah, oke, sudah masuk ke sini ibu bapak samian, sampun nggih. Oke. Ya. Silakan pilih guru ya, Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak sekarang masuk ke sini. Nah, Ibu Bapak, saya sedikit jelaskan tentang fitur-fitur dulu ya, Ibu Bapak. Ibu Bapak, di bagian atas itu adanya template. Template itu adalah Ibu Bapak bisa membuat apa saja, kartu nama, logo, poster, brosur, koper buku, kartu. Wah, keren sekali. Kemudian fitur. Kita bisa buat foto gratis, latar belakang, apa saja kita bisa buat, undangan pernikahan Ibu, ya, Ibu Dewi, undangan pernikahan Ibu. Nah, di sini YouTube, oke, grafik, desain, apa saja, video, nah itu kerennya. Nah, di sini kalau Ibu Bapak klik belajar, oke, nanti akan Ibu Bapak mau belajar apa? Edukasi. Nah, Ibu Bapak di sini ada yang suka fotografi ya, saya lihat di SMP Negeri 4 Singaraja, bisa klik fotografi, bisnis, desain, dan lain sebagainya. Banyak sekali ada di Canva. Nah, Ibu Bapak, jika Ibu Bapak punya akun belajar, Ibu Bapak klik ini. Nah, harga. Oke, coba klik semua harga. Untuk guru yang mendaftar dengan akun belajar. Klik harga. Oke. Klik harga. Nah, nanti akan muncul pendidikan. Pendidikan. Oke, Bu Putu Suwardani sampun klik masuk ke Canva nggih. Ya, saya keluar dulu ini ya. Saya masuk ke Canva yang tradisional, yang gratisan ya. Oke, saya klik masuk ke akun Google yang lagi satu, yang gratisan. Supaya jelas bedanya seperti apa sih. Nah, ini akun Canva saya yang gratisan ya. Ya. Nah, untuk Ibu Bapak yang sudah pakai akun belajar @smp.guru.belajar.id, itu klik harga. Oke, silakan klik harga. Nah, klik harganya. Di sana akan muncul, oke, Ibu Bapak, ada tulisan pendidikan. Nah, sudah kelihatan enggak muncul tulisan pendidikan? Nah, coba lihat, pendidikan. Nah, di sini ada tulisan pendidikan, Ibu Bapak. Pendidikan. Oke, coba diklik pendidikan. Nah, pendidikan itu diklik, Pak. Pendidikan itu diklik. Apa sih tujuannya kita mengklik pendidikan? Tujuannya, Bu Putu Suwardani, supaya akun Canva kita itu menjadi akun pro guru. Pro guru. Sudah. Oke, sudah klik pendidikan, nanti akan muncul seperti ini. Silakan klik harga, klik pendidikan. Oke, silakan. Oke. Nanti Ibu Bapak pasti tergila-gila nanti kalau sudah tahu manfaat Canva. Seperti teman-teman saya di Banjar, di sekolah Banjar. Itu sekarang setiap hari mereka buat video pembelajaran, Pak. Oke, Ibu Bapak, ya. Karena gampang sekali buat video pembelajaran di Canva. Oke, 5 menit sudah bisa sebenarnya. Oke, klik pendidikan. Sudah? Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah, klik daftar sekarang. Klik daftar sekarang. Nah, di sini Ibu Bapak harus diverifikasi oleh pihak Canva. Benar enggak Ibu Bapak yang menggunakan Canva hari ini adalah seorang guru? Karena kita mau update Canva-nya menjadi Canva for Education. Nah, ini khusus untuk akun belajar.id. Ibu Bapak yang belum punya akun belajar.id, ya nanti numpang sama Setiang. Tenang, Bu Bapak. Bu Bapak yang belum punya akun belajar.id, nanti saya akan berikan numpang ke akun Tiang. Boleh pakai akun Tiang. Itu hebatnya Canva, Pak. Ya, Tiang bisa berikan orang lain untuk menggunakan akun Canva Tiang. Ya, itu hebatnya. Nah, nanti saya share ke Bu Gusti Ayu, nggih, link untuk menggunakan Canva Education milik Tiang. Nah, Ibu Bapak mulai verifikasi sekarang. Klik mulai verifikasi sekarang. Nah, masukkan nama Ibu Bapak. Nama pertama,
nama kedua atau nama belakang. Oke, silakan masukkan. Oke, silakan ketik. Nah, Ibu Bapak yang belum punya akun belajar tenang, nanti Tiang berikan gininya link untuk bisa menggunakan akun Canva Tiang, tenang aja. Ya tenang Pak, karena itu ya hebatnya Canva. Canva itu bisa mengundang Ibu Bapak untuk menggunakan Canva yang pro ya. Nah, Ibu Bapak sudah masuk nama depan, nama belakang. Kemudian di bawah masukkan nama sekolahnya, SMP Negeri 4 Singaraja. Nah, Ibu Bapak, apakah SMP Negeri 4 Singaraja sudah punya situs website? Nah, ini pertanyaannya. Sudah punya situs website? Kalau belum punya situs website, pakai saja di Google, ketik aja SMP Negeri 4 Singaraja, karena pihak Canva ingin mengetahui benar nggak ada sekolah namanya SMP Negeri 4 Singaraja, itu istilahnya. Ya, oke, ini ada. SMP Negeri 4 Singaraja ternyata sudah ada, Ibu Bapak ya. Nah, ini ada ternyata situsnya. SMP Negeri 4 Singaraja Buleleng. Ya, sudah ada ternyata situsnya SMP Negeri 4 Singaraja. Oke, nah ini ya SMP Negeri 4 Singaraja ya. Oke, sch.id ya. Oke, SMP Negeri 4 Singaraja. Oh, ada ini banyak. Tapi yang sch.id yang diberak biasanya ya. Atau pakai ini sekolah data kemdikbud.go.id boleh, yang mana aja boleh. Yang penting ada di sini. Ya, seperti ini. Oke, silakan masukkan SMP Negeri 4 Singaraja. Oke. SMP Negeri 4 Singaraja. Nah, klik lanjutkan. Nah, di sini Ibu Bapak, oke, jika sudah lanjutkan, di sini Ibu Bapak harus menginput atau mengunggah. Begini caranya. Jika Ibu Bapak, Bu Putusri, sudah sertifikasi, Bu. Kalau sudah sertifikasi punya Serdek, Ibu lampirkan Serdeknya di sini. Klik ini. Nah, bagi Ibu Bapak yang sudah sertifikasi, Bu Putuswardani sudah sertifikasi, Bu Gustiayu sudah sertifikasi, lampirkan SK atau surat sertifikasi, Serdek, sertifikat pendidiknya ya. Ampun, belepotan. Serdeknya. Oke, tolong di-upload di sini. Nah, upload nih ke sertifikat pendidiknya. Kenapa sih harus pakai sertifikat pendidik? Ini untuk guru yang sudah sertifikat ya, pendidik. Kalau pihak Canva itu dengan menggunakan sertifikat pendidik itu hanya 1 jam sudah pro, Pak. 1 jam sudah pro, Pak. Itu kalau Ibu Bapak punya sertifikat pendidik. Itu kerennya. 1 jam sudah pro. Nah, masukkan sertifikat pendidik Ibu Bapak ke sini. Ya. Oke, silakan Ibu Bapak masukkan sertifikat pendidiknya. Oke, seperti saya masuk ke sertifikat pendidik. Serdiknya, tolong masukkan. Pak, saya nggak punya serdik bagaimana? Oke, untuk Ibu Bapak yang tidak punya SK sertifikat pendidik, Serdik, Ibu Bapak bisa memakai seperti ini. Untuk Ibu Bapak yang belum, yang sudah PNS, boleh pakai SK PNS. Nah, itu boleh pakai. Jika Ibu Bapak seorang PNS, boleh pakai SK PNS. Pak, mohon pelan-pelan, Pak. Oh ya, pelan-pelan. Oke. Silakan. Nah, saya ulangi lagi. Ibu udah masuk ke sini. Sudah, oke. Ya. Yang pertama begini, di sini Ibu Bapak harus mengunggah sebuah dokumen yang menandakan bahwa Ibu Bapak ini adalah benar-benar seorang guru, itu istilahnya. Seorang guru. Pak Komet, izin bertanya. Ya. Saya dulu kan pernah ikut daftar di pelatihan Canva-nya Bu Ika Desi. Oh ya. Tapi nggak mengikuti dengan baik. Nggih, Bu Rika. Pakai akun belajar ID itu. Ini saya udah masuk ke tim Ika Desi Budiarti. Kok nggak kayak punyanya Pak Komet? Gimana caranya, Pak? Benar, Bu Rika. Bu Rika kalau mau upgrade menjadi Canva for Education, Ibu Rika harus keluar dari Canva-nya Bu Ika Desi. Caranya gimana?
hubungi Bu Ika Desi. Harus keluar. Oh gitu. Ya. Eh, Bu, kemarin sih Nggih. kemarin sih biasanya saya pakai Canva, pakai akun pribadi saya. Udah Ya. sih daftar. Bisa memang, tapi template-nya, tapi kalau Ibu Bapak mau gunakan, harus masuk ke Canva-nya Bu Ika Desi kalau mau menggunakan yang versi Pro-nya. Itu Berarti saya harus hubungi Bu Ika Desi dulu ya, ya untuk keluar? mengeluarkan Ibu dari kelompoknya Bu Ika Desi, seperti itu. Oh, gitu. Ya. Bu Ya, Ika sudah makasih. sudah sertifikasi pendidik, cerdik. Udah. Oh, apalagi sudah 1 jam sudah di-upgrade, Bu. Nah, Oke. Iya deh, Ya. saya hubungi Bu Ya. Ika Desi. Oke, silakan masuk di sini, Bu. Oke, silakan jelajahi, masukkan SK. Nah, untuk guru yang sertifikasi, masukkan serdiknya. Untuk guru yang belum sertifikasi, silakan pakai SK PNS-nya. Untuk guru kontrak, guru honor, silakan pakai SK dari kepala sekolah. Nah, cukup. Ya, cukup nih SK kepala sekolahnya. Namun, jika kedua-duanya tidak bisa, Ibu Bapak bisa gunakan Canva for Education milik saya seperti Bu Rika tadi ya. Oke, sudah Ibu Bapak. Oke. Tolong nanti klik kirim, selesai dah. 1 jam sudah pro. Ini hilang. Coba Canva Pro-nya hilang. Menjadi Canva yang pro. Seperti ini. Nah, oke Ibu Bapak. Nah, saya akan masuk ke Canva yang milik saya yang modern. Nah, yang ini. Ibu Bu Rika, bukannya, nanti akan muncul Canva for Education. Logonya gini. Ya. Apa namanya? Saya pakai akun pribadi aja deh. Ya, ada apa-apa. Oke, nanti update, Bu Nge. Nanti dapatkan. Oke. Nah, Udah, Bapak sudah ya. Sudah masuk ke sini Bapak semua ya. Sudah masuk samian, Nge. Nah, sekarang baru kita akan membuat video pendidikan atau video pembelajaran. Nah, Ibu Bapak, sebenarnya gini, Pak. Jika Ibu Bapak pingin membuat apa, klik aja dicari Canva ini, ketik aja Pak. Kalau Ibu Bapak mau buat header Google, contoh gini, header Google, ketik aja di sini nanti akan dicarikan header Google. Nah, seperti itu. Tenang. Nah, ini contoh aja sebentar. Seperti ini. Ya. Tapi kita fokusnya di sini adalah video pembelajaran. Oke, saya akan dampingi Bapak dari nol video pembelajaran. Nah, Ibu Bapak untuk membuat video pembelajaran dari nol, Ibu Bapak bisa menggunakan 2 cara. Bu Lela, yang pertama adalah dengan menggunakan template, yang kedua dengan tanpa menggunakan template. Terserah Ibu Bapak. Apa bedanya Ibu Bapak menggunakan template sama tidak menggunakan template? Kalau menggunakan template, Ibu Bapak hanya tinggal ganti-ganti tulisan saja, 5 menit sudah selesai video pembelajarannya. Bayangkan, 5 menit sudah selesai video pembelajarannya. Kalau Ibu Bapak menggunakan dari nol, ya agak lama dikit lah, agak lama dikit. 15 menit sudah selesai. Nah, bagaimana cara pertama? Di sini di depan ada template seperti ini, boleh Ibu Bapak. Nah, saya akan mulai dari nol. Dari tanpa menggunakan template. Ketik di atas, di bagian cari, Ibu Bapak silakan ketik di atas. Semuanya silakan ketik di bagian cari Canva, ketik video presentasi. Oke, atau ketik aja paling gampang presentasi. Nah, biar gampang, karena kita akan gunakan jadikan video ini. Presentasi. Nah, ketik aja ini, presentasi. Semuanya Ibu Bapak ketik presentasi. Oke. Nah, ketik semuanya, ketik presentasi Ibu Bapak. Silakan ketik presentasi. Bu Lela, Pak Haryadnya, silakan ketik presentasi Pak Ketut Wina. Oke, Pak Made. Oke, Bu Desinda, silakan ketik di pencarian presentasi. Oke, Bu Dwi, silakan. Pak Dedi, Bu Armini, silakan Bu. Pak Aksama Yasir, wah nanti Pak Aksama presentasi ya. Oke. Nah, kalau sudah, Ibu Bapak mau buat apa? Presentasi berbicara, startup, seluler, atau apa? Presentasi pembelajaran jarak jauh? Oke, silakan. Oke, saya klik presentasi pembelajaran jarak jauh. Karena kita kan pembelajaran jauh, Ibu Bapak. Oke, klik ini. Presentasi pembelajaran jarak jauh. Nah, Ibu Bapak nanti akan dapat desain seperti ini, Pak. Oke. Ya, kalau Ibu Bapak ketik aja presentasi, lebih banyak lagi. Nah, presentasi
Diklik, diketik, nanti dapat kosong seperti ini, lebih banyak. Terserah. Oke, saya pakai aja presentasi karena biar dapat lebih banyak. Presentasi, boleh. Nah, silakan, Ibu Bapak. Sudah masuk ke sini, Ibu? Bu Nyoman? Oke, guru matematika titiang iki. Bu Nyoman, silakan, Ibu. Oke, sudah. Semuanya sudah muncul seperti ini, Ibu Bapak, nggih? Kalau sudah, Ibu Bapak, silakan klik buat presentasi kosong. Semuanya klik presentasi kosong. Nah, semuanya klik presentasi kosong. Oke, semuanya klik presentasi kosong. Oke, Bapak sudah. Sudah, Bapak, seperti ini sampun nggih. Nah, kalau sudah, nah nanti akan muncul tempat presentasi PowerPoint seperti ini, Bu. Google Slide seperti ini kosong, Bu nggih. Nah, selanjutnya bagaimana, Ibu Bapak? Oke. Di sini akan muncul fitur-fitur seperti ini. Nah, apa sih tujuan fitur-fitur ini? Tujuannya seperti ini. Ibu Bapak, jika ingin mencari desain awal seperti ini, klik template. Template ini artinya desain yang sudah diberikan oleh pihak Google Canva. Silakan Ibu Bapak klik aja nanti. Oke, ini. Ya. Elemen. Elemen ini adalah gambar-gambar yang Ibu Bapak mau tambahkan di Canva. Elemen apa? Gambar-gambar apa saja. Ya, banyak, terserah Ibu Bapak mau cari apa ada di sini. Unggahan. Unggahan adalah tempat untuk Ibu Bapak mengunggah gambar-gambar yang milik pribadi. Unggah media. Bisa video diunggah, bisa audio diunggah. Jadi Ibu Bapak klik diunggah. Ya, sudah Ibu Bapak ikuti unggah. Foto. Nah, foto sebenarnya ini adalah diberikan foto-foto dari internet, bukan foto sendiri. Kalau foto ini, bukan foto sendiri. Tapi kalau foto sendiri, klik diunggah. Kemudian teks. Nah, teks inilah tempat Ibu Bapak mengetik. Ibu Bapak, sistemnya Canva itu adalah klik. Sistem Canva itu adalah klik. Tidak ketik, tapi klik. Klik dulu baru ketik. Kemudian latar belakang. Latar belakang adalah mengubah desain latar belakang ini. Ya. Kemudian lainnya, banyak apa saja ada, peta isi Google Map. Banyak, tapi kita perlukan cuma ini aja. Elemen, template, unggahan, foto, dan teks. Dan latar belakang ini aja. Satu, template, elemen, unggahan, foto, teks, dan latar belakang. Oke, sudah Ibu Bapak? Sudah paham fitur-fiturnya ini? Nah, pertama kita isi judul dulu pertama. Materi, video, simple, present tense. Isi judul di atas. Silakan semua isi judul di atas. Materi silakan. Ibu Bapak buat materi apa silakan. Materi matematika tentang trigonometri silakan. Materi tentang sel tumbuhan silakan. Di atas. Oke, silakan. Pak Agus silakan Pak Agus. Bu Komang sudah Bu nggih? Oke. Kalau sampun oke. Kita mulai dari dasar. Semuanya mulai dari dasar. Pertama, Ibu Bapak harus mengisi latar belakang dulu. Silakan klik latar belakang. Semuanya. Pak Ketut Wina klik latar belakang. Oke, klik latar belakang. Bu Putu klik latar belakang. Nanti akan muncul seperti ini. Silakan pilih latar belakangnya. Boleh pakai ini, boleh terserah. Tinggal klik-klik aja, Pak. Canva itu mainannya klik-klik aja. Klik, itu aja, Pak. Otomatis berubah, Pak. Otomatis berubah, itu kerennya Canva. Ibu Bapak tidak pusing-pusing membuat apa, desain apa, tidak. Karena sudah main klik-klik aja. Bu Putu Semadi, Bu Ibu, ampun bisa sarang nggih. Nah, Ibu tinggal klik-klik aja, Ibu. Tapi saya pakai standar aja, Pak, warnanya biar gampang. Pakai yang di atas. Di sini.
Oke, saya pakai yang ini aja lah. Apa yang ini? Otomatis berubah, Pak. Itu kerennya Canva. Mainnya klik-klik saja. Oke, sudah tentukan latar belakang. Silakan semua tentukan latar belakang. Oke, sudah. Silakan. Selanjutnya adalah isi teks. Nah, Ibu Bapak kan harus mengisi teks kan, artinya ini cover depannya ya, cover depannya. Silakan klik teks. Nah, semua klik teks. Silakan semua klik teks. Sudah. Sekarang kita tambahkan judul. Klik tambahkan. Ini mainannya, ingat Canva itu mainannya hanya klik saja, Ibu. Klik. Nanti muncul. Tinggal Ibu Bapak ketik aja. Materi simple present tense. Atur besarannya. Terserah Ibu Bapak. Sekarang atur besarannya di sini. Atur posisinya di mana. Silakan. Oh Pak, tulisannya masa hitam. Boleh saya warnai? Boleh. Klik warna. Silakan pilih warna. Oke, materi simple present tense. Pak, materi simple present tense boleh enggak? Oleh Miss by. Oke. By siapa? Klik tambahkan subjudul. By Mr. Komang Budiarti. Pak, terlalu besar tulisannya, boleh diperkecil? Boleh, kecilkan aja. Oke, silakan. By Mr. Komang Budiarti. Ya, kecilkan dia, kecilkan. Nah, warnai dia tulisannya, klik warnai. Atur posisinya. Oke, ya. Wih, Pak, latar belakangnya tidak cocok, Pak. Oke, saya mau ganti latar belakangnya, boleh? Boleh, klik aja, Pak. Ini mainannya klik-klik aja. Itu hebatnya Canva, mainannya klik-klik aja. Oke. Klik aja, berubah langsung. Nah, itu aja. Oke, saya ingin warna tulisannya saya berubah, Pak. Boleh? Boleh, klik aja. Klik, nah, langsung klik warna. Oh, berubah lah. Itu hebatnya Canva, Pak. Tinggal klik-klik aja. Tinggal klik-klik saja. Oke, sudah. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya adalah, Pak, saya ingin isi foto, boleh, Pak? Oh, boleh. Bagaimana cara mengisi foto? Silakan semua klik elemen dulu. Klik semua elemen. Semua klik elemen. Semuanya. Oke, silakan Bapak klik elemen. Oke, sudah klik elemen semua. Nah, di elemen ini kita bisa tambahkan gambar-gambar. Yang pertama Ibu Bapak buat klik adalah cari bentuk. Nah, klik garis bentuk. Oke, lihat semua. Cari bentuk apa yang Bapak inginkan sebagai latar belakang daripada gambar Anda. Silakan. Oh, saya pakai ini. Klik aja, Pak. Mainannya klik saja. Nah, klik. Oke, klik. Nah, muncul otomatis dia. Posisikan di mana dia posisi foto Ibu Bapak. Atur kecilnya. Oke. Sudah Ibu Bapak. Oke. Sampun, Pak Arifta sampun. Nah, ini baru latar belakangnya. Oke, saya ingin ubah gininya ini, Pak. Boleh, klik ini di atas warna. Kita ubah. Oke, terserah mau jadi warna apa, silakan. Nah, terus fotonya bagaimana? Ibu Bapak, fotonya unggah dulu, Pak. Unggah. Klik unggah media. Klik unggah media. Oke, saya ulangi. Klik unggah semuanya. Semuanya klik unggah. Kemudian klik unggah media. Klik perangkat. Nah, klik perangkat, cari foto Ibu Bapak yang paling tampan. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Ini foto saya paling tampan. Oke, Sinampura bercanda ya. Oke. Nanti Bapak fotonya akan diupload seperti ini. Nah, oke, diupload seperti ini.
sekarang Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak upload fotonya seperti ini, ya, diklik aja. Oke, saya ulangi. Klik saja. Kalau seperti ini dia tidak mau, dia masuk ke sini, tidak mau, Pak. Nah, tidak mau. Oke. Kalau ini jelek nanti. Nah, kalau ini jelek, Pak, bagaimana caranya biar masuk otomatis? Ada caranya. Oke, saya ganti ini. Tidak enak bulat. Saya segitiga. Saya ingin yang lingkaran, Pak. Oke, klik aja lingkaran. Nah, pakai lingkaran boleh. Klik lingkaran. Ya, klik aja lingkaran. Oke. Oke, klik lingkaran. Saya ingin lingkaran nggak? Oke, seperti ini. Sudah. Setelah itu Ibu Bapak, oke, cari bingkai, ketik di atas bingkai. Oke, semua ketik bingkai. Kalau belum muncul, klik tanda silang dulu, kemudian ketik bingkai. Ketik bingkai. Sudah. Nah, Ibu Bapak, di sini akan muncul banyak bingkai. Ibu Bapak tinggal klik saja bingkainya. Klik bingkai. Kalau saya bingkainya lingkaran, klik lingkaran. Nah, sekarang posisikan bingkai lingkarannya ini ke sini. Nah, ke sini dia posisikan. Oke, sudah. Nah, selanjutnya adalah kita isi foto. Foto tadi Bapak yang sudah diunggah. Oke, silakan fotonya diunggah, silakan buat seperti ini, silakan. Saya tunggu 1 menit. Oke, silakan Ibu Bapak. Bu Putu bisa, Bu Putu Sri? Bisa nggih? Oke. Ini baru dasar, Pak. Tenang. Bapak Katimin, Pak Jero, bisa Pak nggih? Presiden niki nggih. Nggih, swastiastu Pak. Niki raina mangkin. Oke, sampun. Oke, kalau sudah, oke, sudah seperti niki Bapak. Bu Yuli sampun. Kita masukkan foto Ibu Bapak yang tadi Bapak unggah. Oke. Caranya gampang, Pak. Klik fotonya. Klik fotonya, seberapa besar pun foto Ibu Bapak, seberapa besar pun Ibu Bapak, kalau sudah masuk ke lingkaran warna hijau ada awan ini, bim salabim dia, Pak. Bim salabim. Kita tidak usah menguasai kemampuan Color Draw, Photoshop, tidak usah. Coba kita lihat. Foto saya ini akan masuk secara otomatis ke lingkaran awan ini. 1, 2, 3. Oke. Coba kita lihat. Ya, langsung masuk, Pak. Keren sekali, Pak. Langsung masuk dia aja. Keren sekali. Nah, Pak, ini materi bahasa Inggris, Pak. Sing ada gambar-gambar bahasa Inggris enggak di sini? Boleh diisi. Klik aja elemen. Klik elemen, cari tulisan Inggris. Oke, ada pertanyaan, Bapak silakan. Nah, nanti akan dicarikan gambar-gambar bahasa Inggris. Tambahkan aja, klik. Mainannya klik-klik, Bu. Bu Putu Sumadi, guru bahasa Inggris tiang. Oke, klik aja, Niki. Oke. Klik-klik, nanti kan enak, kelihatannya indah sekali, Pak. Mainannya klik-klik. Kita warnai dia. Seperti Niki. Ya, tinggal klik-klik aja. Di sini kita mainannya klik-klik saja. Oke, ya silakan. Oh, saya boleh berisi animation, boleh. Animated klik. Inggris animated. Nanti akan dicarikan animasi di sini. Oke. English. Ya. Oke. Ini bahasa Inggris ya. Oke, silakan Bapak. Oke. Ya, English saja lah. English. Ketik aja Inggris atau Inggris, nanti akan dicarikan gambar-gambar ya. Oke. Animasi di sini banyak ada ya. Oke. Silakan Ibu Bapak. Oke, di sini saya mau isi gini, silakan. Kita tentukan supaya menarik lah. Oke. Jadi indah sekali jadinya tampilannya. Hanya mainannya klik-klik aja, Pak. Mainannya klik-klik saja. Ya. Oke, silakan cari. Nah. Oke, silakan. Jadi kita bisa tambahkan ke apa saja di sini sebenarnya. Oke, tinggal diklik-klik aja, Pak. Oke.
Silakan. Ini banyak sekali Pak, Ibu Bapak, banyak sekali adanya. Boleh diulang dari unggah foto, Pak. Oh, unggah foto. Aku Wah. sendiri nih. Oke. Ibu Bapak klik unggah dulu, unggah. Nah, gitu caranya lebih baik Pak. Sampaikan. Unggah sudah sampun Ibu. Unggah, klik unggah sampun. Oke. Oke, klik unggah media Bu Putu. Sampun. Unggah media. Unggah media sampun. Oke. Kemudian klik perangkat. Perangkat. Sampun cingak ini ke? Mungkin dulu. Pakai HP, kalau Pakai HP soalnya agak sulit. pakai HP lebih kecil posisinya Bu. Posisinya gitu. Nggak apa-apa. Ntar Klik dulu. Perangkat nih. Sampun, sama aja cuma klik posisinya kecil ya. Sampun Bu. Kok nggak ada perangkat gambar gitu? Oke. Gambar, audio, video. Oke, unggahan. Dia kecil biasanya di bawah Bu. Ada kotak kecil di bawah-bawah nih ke Bu. Di sana ada unggahan, klik nanti akan muncul perangkat. Ketemu Bu? Udah, oke. Sekarang klik perangkat nih ke fotonya diupload. Ya. Foto diupload. Ya, silakan Pak. Oke. Nah, saya hapus dulu. Oke. Oke, fotonya sebesar apapun foto Bapak seperti ini, sebesar apapun foto Bapak seperti ini. Kalau sudah masuk ke bingkai seperti ini namanya bingkai Pak ya. Ini beda. Kalau ini dasarnya, kalau ini bingkainya. Nah, sebesar apapun foto Bapak, kalau sudah masuk ke bingkai dia akan masuk otomatis Pak. Nah, kita sudah buat yang namanya cover video presentasi. Ya, covernya. Oke, sampun Ibu Bapak. Oke. Luar biasa Ibu Bapak nggih. Nah, kalau sampun baru kita buat video presentasinya. Oke, saya ingin menghias lebih indah sekali ini ya. Oke. Nah, kan luar biasa keren Pak. Padahal sederhana sekali tadi. Ya, Pak, saya ingin ada animasi boleh? Boleh, klik aja di elemen animated. Nanti kita akan dapatkan animasi di sini. Seperti ini. Oke, animated. Nah, foto saya biar ada animasinya, Pak. Oh, boleh. Atur aja, Pak. Ini. Oke, klik animated. Jadi klik-klik aja mainannya. Jadi kita akan tambahkan animasi-animasi sehingga presentasi kita videonya jadi menarik. Ada banyak, terserah Bapak mau pakai apa. Oke, silakan atur posisinya di mana. Nah, lihat Bapak. Baru dapat covernya saja sudah keren gini Pak. Jadi anak-anak kita belajar membaca presentasi kita tidak bosan Pak, tidak membosankan. Ini baru cover. Sekarang materi. Nah, materinya bagaimana? Materinya Ibu Bapak klik tambah. Oke, semuanya klik tambahkan. Yang di bawah semuanya klik tambahkan. Klik tambahkan. Oke. Nah, Pak, katanya tadi bisa nggak membuat video pembelajaran 5 menit selesai? Boleh. Caranya gampang. Caranya gampang sekali. Ibu Bapak klik template. Template di atas diklik. Yang ini. Nah, yang kalau di HP ada di bawah tulisannya template juga Pak. Bu, kalau pakai HP. Klik template. Nah, Ibu Bapak sekarang membuat video pembelajaran presentasi pembelajaran dengan menggunakan template. Oke. Silakan Ibu Bapak pilih template yang mana, terserah. Dan ini kita bisa ganti-ganti. Oke, saya pingin yang ini. Klik saja, klik saja. Pilih satu saja. Oh, saya pingin yang ini. Oke, berubah dia. Oke, berubah Recording dia. in progress. Ibu Bapak tinggal ganti saja tulisannya ini. Kita bisa edit-edit saja. Oke. Ini enaknya. Oke, contohnya.
kita ketik aja di sini pengertian simple present tense. Lambat Pak komen. Ya, kenapa? Saya lambat ini masih gini, masih di foto. Oh, foto. Ya, oke, mau foto. Nah, saya latih aja di sini, Pak. Oke, di foto. Oke, Ibu, oke. Bu, saya pingin ada foto saya di sini, boleh? Boleh. Itu Zoom meetingnya deh. Oke, ya. Pengertian simple present tense. Ibu Bapak klik elemen dulu kalau mau isi foto, kemudian cari garis dan bentuk seperti ini lingkaran. Nah, seperti ini Ibu. Oke. Sampun sudah. Nah, selanjutnya cari bingkai. 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 Ibu Bapak cari bingkai yang mana? Ingat ini harus ada bingkai. Kalau tidak ada bingkai, kita tidak bisa isi foto dengan baik. Oke, klik bingkai ini, yang lingkaran. Nah, masuk. Posisikan dia di mana? Posisikan semanis-manisnya. Nah, seperti ini. Ya, sudah Ibu Bapak. Klik unggahan Recording fotonya. stopped. Cari foto Ibu Bapak yang paling senyumnya paling manis. Oke. Seberapa besar pun foto Ibu Bapak, kalau sudah masuk ke bingkai, 1, 2, dadah, langsung masuk, Bu. Ya, pengertian simple present tense. Ya. Oke, contohnya. Simple present tense. Ya, ini saya hilangkan aja. Ini kita bisa hilangkan, Pak. Nah, jadi, Ibu Bapak, nggak, apa ya, bagus sekali, Pak, jadinya, pengertian. Jadi simple present tense, saya di sini pengertian simple present tense. Oke. Ini sebenarnya tergantung kreativitas kita, Ibu Bapak ya, pengertian simple present tense. Adalah, oke. Tenses yang digunakan untuk menyatakan daily activity or kehidupan sehari-hari, hari-hari. Nah, seperti ini. Ya. Pak, tulisannya kok sedikit aja, boleh saya tambah? Boleh, Bapak. Ketik aja di sini. Ketik aja di sini teks. Ini dia ada. Nah, di teks ini ada template-template Ibu Bapak pakai, boleh. Ah, tinggal pakai saja. Mainannya klik, klik, klik. Nah, kalau tidak pakai yang mau yang ini, pakai aja ini. Tambahkan sedikit teks. For example, contohnya. For example, nah, saya pakai contoh ya, Bapak. Jadi ini sama seperti mengetik biasa, cuma biar bedanya kita di sini apa ya? Enak sekali sih saya kalau pakai Canva itu tidak pernah habis, Pak. Oke, warnai teksnya. For example, kita pakai ini. I study English every day. Nah, seperti ini. Every day. Kedua, my girlfriend. Ya, oke, yang lain aja. She. Oke. She. Dukanya udah dibayar, Dek? Sunday. Nah, seperti ini, Pak. Oke. Nah, Ibu Bapak, kita sudah buat 2. Oke. Pak, saya mau tambah lagi 1. Boleh. Klik aja tambah. Klik tambah. Nah, Pak, saya mau menggunakan template yang lain bisa. Bisa sekali, Pak. Oke, cari template yang lain. Itu enaknya di Canva. Kita bisa mendesain presentasi, video presentasi itu dari tanpa yang kosongan atau dari template yang sudah ada. Tinggal pilih aja 1, Pak. Yang mana aja boleh. Yang mana saja boleh. Terserah Ibu Bapak. Jadi itu enaknya. Oh, saya pingin yang ini, Pak. Ini. Klik aja, Pak. Klik saja. Itu jentekan, Mas. Hah? Ya. Selanjutnya Ibu Bapak tinggal klik saja template yang disukai. Nah, udah mulai seperti ini. Dia akan berubah. Oke. Nah, seperti ini. Tinggal kita isi saja, ganti dia di sini. Nah, kalau ini pakai template, Pak. Jadi tulisannya tinggal diubah-ubah aja.
Ya, function of simple past tense. Oke, saya ingin isi judul dulu teks. Oke, fungsi simple present tense. Oke, sudah. Oke, fungsi simple present tense kita bisa kecilkan. Oke. Nah, ini berdasarkan desain kita, ini kreativitas kita Ibu Bapak ya. Oke, nah si fungsi simple present tense. Nah, oke Pak, gambarnya ini saya mau ganti boleh? Oke, enggak apa-apa ya. Ini mau diganti silakan dihilangkan. Ini kan desainnya boleh. Kita pinjam desain saja sebenarnya. Hanya pinjam desain aja. Ah, saya suka yang ini Pak, boleh? Oke. Ya, kita hanya pinjam desain seperti ini Pak. Oke. Oke, seperti ini kita hanya pinjam desain saja sih sebenarnya. Oke. Nah, seperti ini. Kita hanya pinjam-pinjam desain saja sebenarnya kalau pakai template itu. Jadi kita tidak usah membuat desain-desain. Nah, seperti ini Ki. Oke. Oke. Nah, saya tidak pakai tulisan ini boleh. Boleh kita hapus. Ya. Kita pakai hapus. Ya, silakan. Kalau mau pakai yang itu silakan, itu cepat. Oke, saya pakai yang sudah ada boleh Pak? Oke, boleh. Oh, contohnya saya kembalikan ke ini ya. Ya, seperti ini. Nah, oke, saya pakai 2 saja. Ya cepat. Nah, fungsi pertama adalah untuk mengungkapkan daily activity. Oke, kedua contohnya untuk general truths. Oke, kebenaran umum. Oke. Kita tinggal ganti aja tulisannya ini Pak, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke. Ya. Biar gampang sebenarnya cari aja di internet tulisannya dulu Pak ya, baru di copy paste. Ya, copy paste saja. Sebenarnya seperti ini. Simple present tense. Nah, nanti kita tinggal copy saja tulisan-tulisan yang ada di sini. Ya. Gampang sekali. Oke. Nah, selanjutnya Ibu Bapak tinggal copy paste aja tulisan yang ada di sini, Adur. Ya, gampang sekali. Ya. Oke, ini tinggal di copy saja, Pak. Tenang aja, Pak. Ah, di sini. Aduh. Fungsi simple present tense. Oke, coba Ibu Bapak. Jadi kita pinjam-pinjam aja yang ada di internet. Nyatakan kegiatan sehari-hari. Oke nih, seperti ini. Tinggal copy paste aja Pak, masukkan ke sini. 5 menit sudah selesai sebenarnya Pak. Coba ulang Pak, mencari tulisan itu Pak. Oh, mencari tulisan ini? Nggih. Ya. Oke Ibu. Caranya gampang sekali Bapak. Klik teks. Sampun Bu, klik teks. Nah, jika Ibu Bapak klik teks, jika pakai HP, dia muncul di bawah tulisannya teks juga. Ibu Bapak tinggal klik aja, tambahkan judul. Ah, seperti ini. Saya ulangi dari awal. Tambahkan judul. Ibu Bapak tinggal klik aja, klik saja. Langsung ketik, klik dulu ini, ketik fungsi simple present tense. Nah. Oke, sudah. Kita kecilkan ukurannya. Boleh, silakan. Nah. Oke, kita warnai tulisannya. Oke, silakan seperti ini. Nah, simple present tense. Wah, ternyata tulisannya kelihatan. Ubah lagi. Oke, ubah lagi tulisannya. Klik tulisannya, ubah. Jadi warna putih contohnya. Ah, seperti ini. Latar belakangnya tidak kelihatan, boleh saya ganti latar belakangnya, boleh. Klik latar belakang. Ganti dia.
Oh, berubah dia. Jadi mainannya klik-klik aja Pak, nanti dia berubah sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini pakai template Pak ya. Oke, general fruit. Kita cari aja di internet. Oke, tinggal copy paste aja Pak. Copy paste ya. Oke. Oke, saya pakai tulisan di teks boleh, klik aja. Tambahkan sedikit. Nah, klik. Nah, langsung dia copy paste. Nah, atur dia posisinya. Oke. Ah, seperti ini. Oke. Nah, Ibu Bapak, selanjutnya bagaimana? Ini cukup 2 saja sampai 3 ya. Jadi kita bisa desain sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang selanjutnya adalah buat dia presentasinya isi elemen-elemen atau menarik ya. Kalau yang seperti ini kan lebih bagus, Pak. Jadi caranya kalau kosongan seperti ini kurang begitu bagus ya. Cari aja di elemen gambar-gambar yang menarik. Contohnya gambar apa? Silakan Ibu Bapak. Contohnya gambar everyday, gambar sehari-hari. Ya, semoga ada. Ah, ini. Oke, jadi kita bisa tambahkan animasi seperti ini. Ya. Oke, silakan. Jadi si gambar-gambar seperti ini itu bagus sekali Pak. Jadi anak-anak menarik jadinya. Oke. Jadi lebih indah. Kalau mau isi animasi boleh, animasi. Carikan animasi dia. Oke. Oke, silakan. Oke, nanti akan dicarikan animasi Bapak. Oke. Ya. Banyak sih animasinya jika Ibu Bapak lebih explore lebih lanjut lagi, banyak sekali animasi Pak yang ada di sini. Oke. Recording in progress. Oke. Seperti ini. Jadi indah sekali presentasi kita, Pak. Oke. Nah, seperti ini. Oh, lucu sekali. Oke. Karena apalagi anak-anak SMP, Pak. Anak-anak SMP lebih suka dengan gambar-gambar animasi seperti ini, Pak. Gitu maksudnya. Kita tinggal tambah-tambahkan aja. Lagi guru biologi ini. Jadi kalau mereka membaca ini lucu-lucu, lucu-lucu, keren-keren. Profesional sekali, dikira kita profesional, padahal tidak. Kita hanya membuat pakai Canva gambar seperti ini dan kelihatannya sangat profesional. Padahal kita ini hanya menggunakan Canva seperti ini. Itu tujuannya, Pak. Wah, lihat Ibu Bapak presentasinya keren-keren. Nah, kan lucu Pak, menarik anak-anak. Bu Agung pasti anak-anak suka Pak. SMP apalagi. Nah, selanjutnya adalah kita animasikan semua ini, animasikan semuanya dengan cara apa? Klik animasikan. Coba lihat di atas. Di atas ada enggak tulisan animasikan? Oke. Nah, kita sekarang animasikan. Ibu Bapak, silakan. Animasikan. Klik animasikan. Nah, nanti kita akan animasikan ini seperti ini. Oh, dia animasi, Pak. Ya. Jadi Bapak tidak perlu ahli videografis, ahli video, ahli Corel Draw, ahli apa. Ini mainannya cuma gini-gini aja. Duh, Pak, aku dah. Ya. Kalau tulisannya bisa dianimasikan, bisa. Klik aja tulisannya. Nanti tulisannya juga dianimasikan. Tik, 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 tik. Kayak gitu, Pak. Indah sekali kalau Bapak kepala sekolah mau buat presentasi, Pak, tenang. Pakai aja Canva. Nanti profesional sekali kelihatan presentasi Bapak di sini. Padahal kita hanya pakainya Canva. Oke. Ya, sudah. Oke, saya ingin tulisannya ini dianimasikan. Oke, stop. Lagi yang lain. Slide yang lain kita klik. Karena ini masing-masing slide kita bisa animasikan beda-beda. Oke, itu hebatnya Canva. Yang lain boleh. Tik, 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 tik. Atau ini. Tik, 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 tik. Oke. Tulisannya saya animasikan, silakan. Tik, 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 tik. Ibu keren sekali nih. Oke.
Nah, selanjutnya anak-anak SMP pasti suka sekali kalau yang begini Bapak buat ya. Nah, ini juga bisa dianimasikan. Ini belum jadi video, nanti kita buat jadi video. Padahal dasarnya sekali presentasi, tapi kita bisa jadikan video. Nah, udah. Nah, oke. Ibu, ini namanya presentasi. Presentasi kita ini kita bisa jadikan video. Ya, ini baru namanya video presentasi, belum video pembelajaran. Ini baru video presentasi. Nah, membuat ini menjadi video presentasi, caranya adalah Ibu Bapak klik di bagian atas, itu ada tulisan bagikan, unduh, dan titik 3. Oke, di atas. Ini paling dasar ya, paling dasar. Video presentasi, bukan video pembelajaran. Kalau video pembelajaran, saya akan berikan lagi nanti, lagi sedikit. Ini bisa dijadikan kita video pembelajaran, tapi ini adalah video presentasi. Ibu Bapak, pertama adalah Ibu Bapak klik bagikan. Jika Ibu Bapak ingin tampilkan ke anak-anak melalui WA, melalui Google Classroom, caranya klik bagikan. Nah, di sana akan muncul bagikan tautan di sini. Ada tulisan bagikan. Ibu Bapak tinggal pilih apakah Ibu Bapak bagikan untuk anak-anak bisa edit atau Ibu Bapak mau lihat saja anak-anak. Recording stopped. Kalau Ibu Bapak hanya bisa melihat anak-anak, saja klik bagikan tautan lihat. Oke, jadikan bagikan tautan lihat. Silakan Ibu Bapak klik Recording in bagikan tautan progress. lihat. Oke. Sudah. Klik bagikan tautan lihat. Silakan Ibu Bapak. Klik bagikan. Caranya klik aja bagikan. Kemudian klik di sini. Jangan yang bagian edit atau template, tapi bagikan tautan lihat. Sudah Ibu Bapak? Sudah. Salin tautannya ini, kemudian berikan ke WA siswanya. Ke WA siswa kita. Kalau Ibu Bapak masih menggunakan WA siswa. Oke, silakan. Contohnya saya WA siswa saya ya. Oke, ini WA siswa saya. Oke. Oh ya, ini maaf. Nah, contohnya di sini, ini WA siswa saya. Oke, Bu kayu aja lah saya kasih. Nah, seperti ini. Jadi, nanti kasih ke WA siswa, jangan dibagi Bu. Ini. Nanti mereka tinggal klik aja ini, tinggal klik aja. Nanti akan muncul seperti ini. Nanti seperti ini. Keren sekali Pak presentasinya. Aduh, presentasinya keren sekali ya. Nanti mereka tinggal klik, lanjutkan seperti ini. Ya. Jadi apa ya? Ya lihat Bu. Oke, ini terlalu cepat. Saya mundur dulu. Jadi Bu Bapak seperti itu anak-anak. Ya ini. Mereka akan baca dulu, oke, materi simple present tense by koma kemudiannya seperti ini. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Keren, Pak. Ini presentasi, Pak. Presentasi, belum video pembelajaran, Pak. Anak-anak kalau melihat presentasi kita seperti, keren sekali, Bu Putu Sri buat presentasinya. Padahal ini pakai Canva saja, Pak. Terus mereka, pengertian simple present tense. Nanti, ada lucu, ada gambar gini. Wah, jadi anak-anak enak membaca, kita tidak bosan. PJJ itu bosankan, Pak. Pembelajaran jarak jauh itu atau daring itu membuat. Jadi bagaimana caranya membuat anak-anak itu tidak bosan? Itu masalahnya. Tidak boring. Ya, ini caranya kita variasikan medianya. Kalau selama ini Bapak hanya pakai PPT saja, pakai Google Slide, kita pakai kombinasikan dengan Quizzes kemarin atau dengan Canva seperti ini. Ya. Oke, siap seperti ini. Aduh, lucu sekali, Pak. Suka Ibu Bapak nggih? Nah. Terus, Pak, boleh enggak saya jadikan ini video, Pak? Boleh sekali. Ini namanya video presentasi. Ibu Bapak klik unduh. Semuanya klik unduh. Oke. Ibu Bapak semuanya klik unduh, Ibu Bapak ya. Oke. Silakan klik unduh. Klik unduh. Nah, di sana Ibu Bapak bisa jadikan video presentasi. Ini masih video presentasi. Sudah. Klik di sini, jenis filenya ini diklik. Jenis file diklik,
Jadikan dia ini video MP4 semuanya. Oke, klik video MP4. Oke, saya ulangi. Ampura. Kalau Ibu Bapak belum ikut sampai ke sana, klik unduh. Semuanya klik unduh. Klik unduh. Kemudian di jenis file, jangan PDF, tapi jadikan video MP4. Oke, silakan jadikan video MP4. Oke, sudah? Jika sudah ini, klik saja video MP4. Klik saja video MP4. Nah, selanjutnya pilih halaman. Halaman berapa? Karena ini videonya semua, kita pilih semua halaman. Pilih semua halaman. Oke, klik semua halaman, pilih semua halaman, Bapak. Oke, silakan pilih semua halaman. Kemudian selesai. Nah, baru kita unduh. Unduh saja, Bu. Unduh saja. Nanti akan diunduh seperti ini. Ini baru video presentasi, Pak. Terus mau membuat video pembelajaran, nanti setelah ini selesai membuat video presentasi. Kalau Ibu Bapak sudah bisa membuat video presentasi, artinya sudah bisa membuat dasar-dasar video pembelajaran berbasis Canva. Oke, kita unduh. Nah, kecepatan mengunduh itu tergantung banyak aset yang digunakan ya. Tapi sebentar kok, Ibu Bapak. Ya. Oke, silakan. Ibu Bapak yang sudah selesai, oke, nanti coba saya akan perhatikan ketika presentasi, the best, 3 terbaik ya. 3 terbaik, the best. Oke, the biggest, the third biggest ya. The 3 biggest ya. The best 3. Itu kita akan ajak Ibu Bapak berikan reward ya. Kita berikan task. Oke, nah ini sudah terunduh ya. Nah, Ibu Bapak, ini namanya video presentasi. Jadi kita bisa jadikan video kita menjadi presentasi kita menjadi video. Ya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke. Ya. Jadi dasarnya sekali dalam pembuatan video presentasi itulah kita harusnya klik-klik. Mainannya klik-klik saja. Di Canva itu sistemnya sistem klik ya. Nah, Ibu Bapak, selanjutnya adalah ini mau tampil ya. Saya skip aja video penampilannya karena ya bagus sekali, Pak. Nah, selanjutnya Pak Budi, saya ingin membuat video pembelajaran, bagaimana caranya? Oh, gampang, Pak. Untuk membuat video pembelajaran, caranya gampang. Sebenarnya ini bisa digunakan menjadi video pembelajaran. Bisa sekali. Sangat bisa. Sangat bisa. Oke, sangat bisa. Tapi ini baru video presentasi. Udah cukup. Oke. Nah, saya akan kembali ke beranda. Oke, semuanya ini sudah paham ya, menjadikan video presentasi menjadi video pembelajaran, presentasi menjadi video pembelajaran, sama saja, Pak. Oke, cukup ya. Nah, ini aja dah pakai, karena sama saja, Pak. Sebenarnya sama saja. Karena video presentasi ini juga sama dengan video pembelajaran. Oke, saya akan jadikan ini aja menjadi video pembelajaran yang lebih keren. Ini bisa kita eksplor lagi, Pak. Supaya tidak dari awal, karena dari awal juga sistemnya sama. Oke, saya akan buat ini menjadi video pembelajaran lebih keren. Ya, dengan cara Ibu Bapak tampil videonya di tanah. Ibu Bapak tampil videonya di sana. Nah, caranya bagaimana cara menampilkan video Bapak ada di dalam present ini. Oke. Karena sama aja sih caranya. Oke. Sudah Bapak sudah masuk ke sini ya.
Nah, Ibu Bapak, jika sudah menyelesaikan begini, berarti kita lanjut ke tahap pembuatan video pembelajaran. Karena dasarnya sekali ada di sini. Oke, kita akan masuk ke sini dulu. Oke. Ya. Oke, tunggu sebentar karena ini ada kendala teknis. Oke, jadi Ibu Bapak ada pertanyaan sampai di sini dulu, Ibu Bapak? Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Udah karena dasarnya sekali pembuat video pembelajaran ada di sini. Oke, ternyata ini mau tampil ya. Oh, ini videonya ya. Video yang tadi itu ternyata mau tampil ya. Jadi ini nanti jadi seperti video pembelajaran ya. Padahal dia hanya berdasarkan presentasi saja. Oke. Ya, seperti ini. Yang lanjut ke video pembelajaran supaya menampilkan wajah kita di sana, itu istilahnya, karena kita bisa menampilkan wajah kita di sana. Oke. Ya, ini saya close aja dulu. Nah. Dulu ke ya. Yang ini. Nah, ini sedikit error nih. Nah, internet. Oke, silakan Ibu Bapak sambil menunggu ini kendala internet. Ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak? Oke, jangan khawatir Ibu Bapak. Saya buka dua ini ya. Oke, silakan kalau ditanyakan Ibu Bapak, silakan. Nah, saya akan menjadikan video yang tadi kita buat dulu, presentasi kita itu, kita bisa jadikan yang namanya video pembelajaran. Caranya sangat sederhana, Bu. Sangat sederhana sekali. Kita bisa tampilkan wajah kita di sana. Ya. Sangat gampang, tidak susah sih sebenarnya. Nah, ada caranya. Oke, ini sudah muncul. Ya. Caranya sangat sederhana. Ibu Bapak lihat di bagian pojok kanan ya, ada titik 3 enggak? Ada titik 3 enggak? Di pojok kanan. Nah, di sini. Ada titik 3 enggak? Oke. Ya. Sekarang kita akan tambahkan wajah kita supaya dilihat oleh anak-anak. Oke. Di pojok kanan ada titik 3 enggak? Oke, di sini ya, saya kasih kursornya di sini. Ini belum muncul ini. Di sana ada titik 3, Ibu. Itu diklik. Ya. Oke. Oke. Ini agak lambat ya. Oke, sudah. Oke. Nah, di pojok kanan itu ada yang namanya titik 3, Pak. Oke. Ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, di sini ada titik 3, Bu. Oke, silakan Bapak. Nah, di sana ada titik 3. Itu diklik, Pak. Diklik titik 3-nya itu diklik yang di pojok niki. Ya. Ini diklik. Nah. Sekali lagi ini diklik, Ibu Bapak. Oke, saya tunggu dulu, ini masih proses loading. Oke. Saya stop screen dulu sebentar karena ini agak berat. Oke.
Oke, sebentar Bapak. Nah, oke, saya akan share screen dengan yang lagi satu. Hilang. Oke, Bapak. Oke, yang ini muncul Bu ya. Ya. Oke, karena ini lagi gangguan teknis. Sebentar, saya kembalikan dulu. Nah, desain terakhir ada. Desain kita tidak hilang Bu ya. Ada di sini Pak. Ada di sini. Tampilkan slide cetak. Tampilkan dan cetak. Nah, Ibu Pak, yang saya hormati, di sini, oke, ntar. Ibu Bapak akan melihat ini. Oke, saya share screen dulu. Mohon maaf, tadi ada kendala teknis sedikit. Oke. Nah, Ibu Bapak, sudah Ibu Bapak klik titik 3 ini. Titik 3 ini udah klik. Nah, kalau diklik ini, itu kita akan muncul yang namanya tampilkan dan rekam. Klik tampilkan dan rekam itu, diklik Ibu Bapak. Nah, di sini akan kita membuat video-video di mana wajah kita akan muncul. Muncul, ya. Nah, masuk ke studio rekaman. Semua klik masuk ke studio rekaman. Oke. Semua masuk ke studio rekaman. Nah, nanti akan seperti ini. Akan muncul kotak lingkaran seperti ini. Ya. Ini saya stop dulu kameranya karena karena supaya kameranya tidak berbenturan. Kamera lagi satu ini saya stop dulu. Karena apa? Karena kamera ini meminta izin juga ke saya untuk menghidupkan kameranya. Nanti wajah kita itu akan muncul di lingkaran ini, Bu, Pak. Oke. Coba ulang, Pak, dari tampil dan rekam. Oke, saya ulangi, Bu, ya. Oke, saya akan balik dulu ke sini. Oke. Saya akan kembali ke sini. Taruh dulu, ya. Nah, ini karena gangguan teknis ini. Internetnya down. Ibu Bapak, klik dulu titik 3 itu, sampun. Kalau pakai HP munculnya sama aja sih, tapi di bawah ya kalau salah titik 3-nya itu. Oke. Di atas? Oh, di atas ya. Ya, Canva saya pakai dulu lihat Canva yang di HP. Oke. Karena saya selalu membawa instalan Canva ini. Oke, sini.
Ya, sudah Ibu Bapak klik ini. Titik 3 ini klik. Nah, cari tampilkan dan rekam Ibu Bapak. Klik tampilkan dan rekam. Ya. Sudah, klik tampilkan dan rekam. Itu tujuannya apa? Supaya menampilkan wajah kita. Wajah kita supaya tampil. Masuk ke studio rekaman. Nanti kita akan masuk ke studio rekaman. Nah, nanti seperti ini. Kita tunggu sampai wajah kita dimunculkan di sini. Oke, diizinkan muncul. Oke, semoga ini bisa diizinkan muncul. Karena kameranya dipakai tadi. Oke, nanti setelah itu akan mulai rekam. Oke. Ya, saya tunggu dulu. Ini hidup. Saya close dulu. Oke, saya masuk ke sini dulu. Semoga ini bisa muncul ya, karena ini kameranya tadi dipakai. Saya restart dulu. Nanti Ibu Bapak muncul wajah nanti Ibu Bapak di sini. Wajah kita di sini muncul, Bu. Ya, Bu Dewi muncul wajahnya nanti di sini. Nah, di sana Ibu Bapak nanti ketika muncul kameranya wajah kita itu, Ibu Bapak tinggal ngomong saja per slide. Nah, per slide Ibu Bapak ngomong, nanti wajah kita itu akan munculkan per slide. Slide 1 selesai, lanjut ke slide 2, selanjutnya slide ke-3. Oke. Oke, semoga ini waktunya. Nah, masuk ke studio rekam. Oke, coba Ibu Bapak pakai HP sendiri, pasti bisa ya. Ini karena saya kameranya tadi hidup, semoga ini bisa ya. Karena kamera itu tuh udah masuk. Oke. Saya ribet sendiri. Ya, udah ada yang masuk ya wajahnya ke lingkaran ini. Ya. Oke. Sudah, Bu Pak. Dayu sudah masuk itu. Sudah ya, wah keren sekali. Nah, ini saya tadi karena pakai di Vicon Zoom ini sehingga kameranya dibagi 2 gitu. Dibagi 2. Kok dibilang nggak dapat mengakses kamera dan Ya, mikrofon? karena kamera kita dipakai. Oh gitu. Pakai Zoom soalnya. Zoom soalnya itu masalahnya. Karena mereka nggak boleh bertabrakan, Bu, bertabrakan. Nah, jadi kita harus dipilih apakah Zoom atau Canva-nya yang menggunakan gitu. Nah, seperti ini. Nanti sistemnya sudah ada di video panduan tiang buat ya di sana. Dan itu nanti Bapak tinggal klik mulai rekam aja, nanti akan muncul wajah kita di sini. Nah, ini sebenarnya kalau kameranya diizinkan ini karena tadi kita pakai kamera ya, kameranya sehingga dia tidak muncul ini, sehingga tidak bisa mulai merekam itu salahnya. Ya. Ibu Bapak, jika saya akan ini jadinya berbenturan ini. Berbenturan ya. Nah, itu tidak bisa kita gunakan 2 kamera bersamaan Ibu Bapak ya. Nah. Ya, semoga yang lagi satu bisa ini karena tidak bisa ini karena berbenturan. Nah, untuk Ibu Bapak sebenarnya sudah saya berikan sistemnya di lagi satu. Sehingga bisa. Oke, semoga ini bisa ya. Lagi satu. Karena saya harus menggunakan 2. Oke, 2. Nah, saya pakai yang lagi satu, semoga bisa ini. Oke, karena kameranya kalau hidup lagi satu, dia tidak akan bisa hidup gininya. Oke. Nah, kamera tidak bisa dipakai. Oke, ini semoga bisa. Nah, saya akan pakai laptop lagi satu mungkin Singapura. Nah, oke, saya jersen lagi satu di sini. Nah, di sini. Nah, oke, semoga bisa di sini. Oke, saya tampilkan dan rekam. Oke, saya masuk dulu. Oke, saya masuk ke sini. Ya, Bu Bapak ya. Nah, masuk ke studio rekaman. Seperti ini. Oke. Semoga ini diizinkan. Karena ini kameranya tidak diizinkan akses. Ya. Nah, Ibu Bapak, untuk sistem penerapannya ini itu sudah ada rekamannya, Bu ya. Sudah ada rekamannya. Jadi ini terkendalanya saya ini adalah karena kamera dipakai. Sehingga tidak bisa. Oke, tidak bisa. Ya.
Ada yang Selamat pagi, Pak. Mau izin bertanya dulu sebentar, Pak. Nih. Selamat pagi, Pak. Pak Budi. Halo, swastiastu, Bu. Selamat pagi. Izin bertanya dulu sebentar, Pak. Oh, ini sudah ada ya. Ini sudah bisa. Ya, silakan, Bu. Begini, Pak. Saya kan... Sudah. Oke. Ya, silakan, Bu. Ya. Kebetulan kampas saya masih tidak bisa masih premium. Soalnya kan tiang guru honor karena enggak punya enggak, SK enggak punya gitu. SK PNS enggak punya, gimana solusinya, Pak? SK kepala sekolah enggak bisa download dari tadi nih. Oh, SK kepala sekolah bisa, Bu? Ada punya SK honor kepala sekolah? Oh, berarti SK mengajar aja pakai Gintan, Pak ya? Iya, bisa. Karena intinya begini, Bu. Pihak Canva itu ingin mengetahui benar nggak yang saya berikan gratisan ini, pro ini, gitu istilahnya pro ini, itulah seorang guru pendidik, itu istilahnya. Oh gitu. Ada bukti fisik yang bisa dibaca oleh mereka, itu istilahnya. Oke, ini sudah muncul. Syukurlah, udah muncul. Nanti Ibu Bapak muncul seperti ini, Ibu Bapak. Seperti ini muncul. Ibu Bapak tinggal mulai merekam. Nah, mulai merekam. Syukurlah ini kameranya sudah muncul. Nanti akan dihitung seperti ini. 1, 2, 3. Kita mulai dari slide pertama. Well, my student, good morning. Today we are going to learn about simple present tense by Mr. Komang Budiarti. Hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Dipersembahkan oleh Bapak Komang Budiarti. Selanjutnya kita langsung ke slide kedua. Di slide kedua kita bisa bicara lagi, Bu. Bicara lagi. Pengertian simple present tense. The definition of simple present tense. Simple present tense is a tense that used to express daily activity. For example, I study English every day. She washes her clothes every Sunday. Anak-anak, jadi simple present tense itu digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari. Contohnya adalah I study English every day. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari. She washes her clothes every Sunday. Dia mencuci pakaiannya setiap hari Minggu. Nanti seperti ini, buat. Tinggal kameranya muncul di pojok itu, Pak. Kemudian lanjut lagi ke slide ketiga. Apa sih fungsi simple present tense? Yang pertama untuk daily activity, untuk menyatakan kegiatan sehari-hari. Nah, ini kita bisa rekam seperti ini, Bapak, wajah kita ketika menjelaskan. Nah, selanjutnya kita akhiri rekaman. Nah, akhiri rekaman. Coba kita tes. Benar nggak muncul wajah kita di pojok itu? Nah, jadi keren sekali, Pak. Ini namanya video pembelajaran jadinya. Video presentasi tadi itu kita jadikan video pembelajaran. Nah, oke, coba kita lihat. Tapi belum isi musiknya, kita bisa isi musik, Pak. Jadi lebih enak lagi gitu. Oke, sudah. Kita lihat. Caranya masukkan aja ini, salin tauta atau unduh. Terserah. Oke, contohnya kalau kita mau kasih ke WA siswa, kita kasih aja ke WA siswa seperti ini. Nanti mereka tinggal klik aja ini. Klik saja ini, nanti akan muncul seperti ini. Jadi video pembelajaran. Jadi video, Pak. Lihat wajah kita muncul di pojok, Pak. Muncul di pojok, Pak. Perhatikan. Ya, oke. Jadi seperti itu, Pak. Aduh, keren sekali. Ini nih masih proses, Pak ya. Video jadinya, Pak. Namanya video pembelajaran yang ada wajah kita di pojok. Seperti ini ke Pak. Ya. Oke, ini agak lambat karena gangguan teknis. Jadi wajah kita nanti muncul di sini, Pak. Oke. Itu 1, 2. Nah, kita mulai dari slide pertama. Well, my student, good morning. Today we are going to learn about simple present tense by Mr. Komang Budiarti. Nanti dia akan muncul wajah kita di pojok ini. Kita akan menjelaskan per slide oleh Bapak Komang Budiarti. Selanjutnya kita langsung ke slide kedua. Nanti berubah slide kedua. Kita bisa bicara lagi, Bu. Bicara lagi. Ya, seperti itu. Pengertian simple present tense. The definition of simple present tense. Simple present tense is a tense that used to express akan berubah-ubah seperti ini. Nah, for example, I study English every day. English every day, she washes her clothes every Sunday. Anak-anak, jadi simple present tense itu pengertian simple present tense. Mereka bisa mengatur kecepatan pembelajaran. Kenapa Ibu Bapak kita lebih baik menggunakan video pembelajaran ketika PJJ seperti ini? Kenapa? Karena dengan video pembelajaran anak-anak jangan lama-lama, Bu, kalau membuat video pembelajaran dengan menggunakan Canva cukup 3 menit, 5 menit sudah.
Jangan lebih dari 7 menit, Pak. Kenapa, Ibu Bapak? Karena anak-anak kalau lewat dari 7 menit, 9 menit, bosen. Cukup 3 menit saja, selesai dah. Ya. Oke, seperti ini, Pak. Nanti video kita muncul di sini, Pak. Pak, saya ingin isi musik boleh? Boleh, Pak. Oke, boleh. Pak, saya ingin download? Boleh, download boleh. Jadi banyak cara kita bisa memberikan video kita. Kita klik salin ini, kita unduh boleh. Oke. Nah, saya simpan dan keluar dulu. Oke, saya ingin isi, Pak, boleh isi musik-musik, Pak? Boleh. Oke, ini lagi waktunya lagi sedikit sekali. Semoga masih bisa diberikan izin oleh Bapak. Kita bisa tambahkan musik di sini, musik ya. Oke. Saya carikan musik dulu di sini. Di lainnya itu ada musik, audio. Ya, audio. Kita cari tambahkan audio di sini, boleh. Klik aja, Pak. Nanti akan diajak. Ini dibesarkan boleh kecilnya. Oke, seperti ini. Kemarin kamu nggak ada nyimpen ya? Bener, ini ada tulisan simpen ya, nih Pak. Jadi anak-anak suka dengar gaya gini, Pak. Ya, Ibu Bapak silakan unduh. Jadi MP4 silakan. Atau di sini klik unduh. Nah, Ibu Bapak, ini bisa kita bagikan ke anak-anak video kita ini dengan klik lihat. Nah, ini yang ini aku udah yang ini aku yang. Atau kita tampilkan langsung klik tiga ini. Bagaimana cara mengecilkan, Pak, lagu? Mengecilkan apanya, Pak? Maaf, Pak. Belum, Pak. Kecilkan lagunya Niki biar lagunya supaya kecil. Ini klik, Pak. Musiknya. Klik ini. Nah, di sini kita klik. Nah, ini kita klik atur. Nah, ini kita atur, Pak. Kita atur di sini kecilnya. Apa kecil. Itu, Pak? Apa tuh? Oh, yang di sini. Ya, nanti kecil, Pak. Ya, jadi video pembelajaran kita indah sekali, Bu. Ibu, ini teman-teman saya di Banjar, Bu. Ibu nih hampir setiap hari sekarang mereka buat video presentasi, video pembelajaran dengan menggunakan Canva, Pak. Simpel, sederhana, 5 menit berperagat, Pak. Oke, sekarang Bapak, ada pertanyaan Bapak, karena ini waktunya menjelang jam 11, kita punya waktu 15 menit untuk presentasi. Oke, Bapak, silakan. Any question, silakan, Bapak. Ayo, Ibu Bapak, jika ada kebingungan, silakan tanyakan, Ibu Bapak, karena waktunya sangat sedikit sekali. Jam 11 kita sudah closing, dan ada waktu 15 menit. Nah, Ibu Bapak, yang mau presentasi, silakan siapkan. Saya cari 3 terbaik, dapat tas cantik dari Quizizz Indonesia. Silakan, Ibu Bapak. Widya. Ayo, siapa yang siap presentasi? 3 saja. Silakan. Yang 3 orang, Budayu. Oke, nggak bisa. Soalnya pakai HP nggak gini, Pak. Bisa Bu, presentasi pakai HP, Bu. Bisa presentasi pakai HP. Klik aja presentasi. Yang lain aja. Oke, silakan. Yang dipresentasikan tapi Pak video pembelajarannya, video pembelajarannya. Video pembelajaran ini. Apa isinya, cara seperti apa, Pak? Oke. Ini sudah jadi video 3 orang, Pak. silakan. Oke, silakan Bu Rika, Kania. Oke, Mbak Aksama Yase atau siapa? Bu Dewi, silakan. Oke. Tidak usah harus selesai, Pak. Tidak usah harus selesai. Ya, 1 slide, 2 slide aja cukup. Oke. Ya, sebenarnya ini Niki sebenarnya presentasinya berdasarkan kreativitas kita, Pak, sebenarnya. Kalau Ibu Bapak mau explore lagi video pembelajarannya lebih indah sekali, Pak, sebenarnya. Saya punya kemarin buat. Oke, Ibu Dayu, silakan Bu Dayu. Enggak, tapi jelek, Pak, salah. Enggak, tenapi Bu, kita kan di sini sarang-sarang belajar nih, yes. Enggak punya, yang lain aja, Pak. Oke, Sire Meresidayang Niki, 3, saya cari 3 saja, ya. Oke, Bu Chandriasih mungkin, atau Pak Katimin, bisa Pak? Oke, terlambat tadi Pak. Oh, terlambat. Tapi ya, Bapak bisa buat kan nanti? Ya mudah-mudahan Pak ini masih mengikuti. Oke, Pak. Oke. Ayo siapa yang mau? Ya. Nggak usah sampai selesai 5 slide, 3 atau 2 slide aja cukup. Oke, silakan Ibu Bapak. Oh, Pak Aksama silakan. Oh, durasi video di Canva itu
selama mungkin bisa Pak, 20 menit bisa, tapi begini Pak, video pembelajaran yang sesuai dengan aturan, ampura Pak, saya berbicara dari segi kesehatan psikologi anak. Dari kesehatan psikologi anak, dari hasil UNESCO, penelitian UNESCO, United Nations for Education itu menyatakan bahwa anak-anak itu dia tidak tidak bosan melihat video pembelajaran jika video pembelajaran itu durasinya tidak lewat dari 7 sampai 9 menit. Idealnya 5-7 menit. Kalau ibu bapak membuat video pembelajaran lebih dari 10 menit, anak-anak bosan. Beda dengan ketika mereka nonton video hiburan. Beda. Video pembelajaran itu kalau tidak membuat desainnya menarik, mereka akan bosan. 1 menit aja udah bosan, Pak. Ini penelitian dari UNESCO. Bisa dioprek di internet. Dan mereka menyatakan bahwa secara psikososial, psikologi anak-anak, psikologi perkembangan peserta didik istilahnya, itu mereka ketika menonton video pembelajaran jangan lebih dari 7 menit. Maksimal sekali 9 menit, Pak Aksama. Seperti itu. Pak Dedi. Oke, silakan Pak. Ayo wakili presentasi itu biar ada, nanti kosong sekali. Ada itu yang presentasi Pak. Wakili kosong sekali. Tenang aja Pak, ada. Ada persiapan Pak. Oke Pak Aksama Yase, silakan Pak Aksama, silakan. Pak Aksama, ya. Bu Rika, mana Bu Rika? Ya, silakan. Satu saja, tidak masalah satu aja. Silakan Bu Pak. 1, 2, 3, ayo tas-tasnya udah ada Bu di sini. Widya Srini lagi satu ya. Nggih, tenapi sira manten. Belum berani tampil ya, karena baru mulai. Oh, bisa Pak, Aksama tenang, pakai HP bisa presentasi Pak. Tenang aja. Semua bisa presentasi menggunakan HP pun bisa. Selamat pagi Pak, izin. Oh iya, silakan. Bu Dwi, silakan Bu Dwi. Okay. Bu Dwi silakan Bu. Kalau ibu aja sendiri Bu, saya kasih tasnya 2 Bu. Kalau udah ada. Ini saya baru belajar juga Pak ya, baru kemarin. Apa-apa Bu, silakan Bu. Tadi tapi recordnya belum Pak ya, yang tadi. Nggak apa-apa. Basic aja Bu, ya basic aja. Wah, sebenarnya gampang sekali membuat video pembelajaran berdasarkan Canva itu, mainannya klik saja. Ibu Bapak pasti suka. Sekali aja buat, Ibu Bapak pasti suka. Oke, silakan Bu Dwi Apriani. Sudah ya Pak ya? Oke, menunggu. Baru sampai. Ya, ada apa-apa. Ya. Baru sampai sini aja. Tadi soalnya karena premium nggak bisa download tadi Pak. Ini kebetulan baru kemarin. Oke. Wah, keren sekali Ibu Bapak. Ini keren Pak. Kalau anak-anak sudah melihat presentasi Ibu Dwi, silakan. Ibu Dwi, silakan presentasi Ibu Bapak. Gimana nih Pak ya? Langsung diomongkan aja ya Pak. Diomongkan apa isinya. Coba play aja dulu Bu. Play aja dulu ya. Nah. Wah, keren sekali Bu. Ini baru seperti presentasi gini sih Pak, belum ada suaranya. Ya, ada suaranya. Nanti dioprek lagi Bu. Ya, tinggal melengkapi nanti. Ya, melengkapi. Udah keren sekali Bu. Profesional kelihatannya. Beda dengan Ibu Bapak yang biasa dipakai kan? Maunya tadi nyoba pakai gini Pak. Kameranya. Mohon izin dulu bertanya Pak. Ya, silakan. Ini kan kemarin saya bikin Pak Nge. Ya. Terus saya cuma langsung share link aja kemarin gitu. Tidak mendownload gitu, maunya saya mau ubah, mau langsung isi video rekaman gitu ya. Boleh. Cuman nggak ketemu di mana filenya gitu. Kira-kira di mana Pak ya tersimpan ya? Kemarin saya main asal-asal aja. Ya. Unduhannya Bu ya? Ya. Oh, kalau Ibu Bapak mencari unduhan lokasinya, klik ini Pak, Ibu nih. Saya Pak ya. Ya. Oke, sudah bagus sekali Bu. Ini Bu, Bu Ibu Dwi keren sekali Bu. Ibu Bapak tinggal oprek aja ya. Ibu Bapak kalau mau jadi YouTuber Pak, pakai aja buat video pembelajaran. Saya punya grup sendiri Pak. Sekarang saya membangun komunitas guru YouTuber Provinsi Bali Pak. Kalau Ibu Bapak mau ikut di sana silakan. Saya sedang menggalak-galakkan menjadikan guru-guru Bali itu jadi YouTuber Pak. Ini
klik di riwayat unduhan, Pak. Di sini. Nanti kelihatan di mana dia ada posisi unduhannya. Jadi Ibu Bapak, posisinya di sini. Kelihatan di sini. Oh, downloadnya di sini posisinya seperti ini. Jadi tidak kebingungan. Ya. Ibu Dwi kan bisa mengisi video lagi atau bisa mengisi suara, musik sudah bisa mungkin. Nah, di sini kita udah tahu. Oh, tampilkan dalam folder. Kita tahu lokasinya di mana. Di sini. Oke. Oh, tadi udah sampai yang ngisi video tuh biar wajah kita terekam tuh udah tadi Pak gitu. Cuman saya beda filenya tadi gitu. Tadi kan belum karena cepet-cepet nggak fokus nggak selesai jadi slide-nya gitu. Tapi nyoba yang ngisi video kayak punya Bapak sudah tadi. Oke, sudah. Sebenarnya untuk pengisian video ada 2 cara, Pak. Ampure, itu yang lagi 1 ya. Saya belum. Ketika Ibu Bapak klik unggahan, saya lupa. Di sini ada tulisan rekam diri sendiri, Pak. Tapi bedanya begini, kalau Ibu Bapak pakai rekam diri sendiri, dia itu akan bentuknya seperti Niki, Pak. Oke, semoga ini bisa, karena kameranya dipakai. Ini ada 2, Pak, di sini. Coba Ibu Bapak kotak ya, kotak. Kalau yang dia tampilannya adalah lingkaran. Kalau yang di sini tampilkan rekam beda dengan yang di sini. Coba Ibu Bapak pakai, pasti beda. Ini kalau tampilkan dan rekam itu bisa per slide. Kalau yang ini rekam diri sendiri, ini tidak bisa per slide. Untuk 1 slide yang ini. Itu bedanya Ibu Bapak. Nah, ayo silakan ada yang mau tampil lagi selain Bu Dwi. Kalau enggak ada lagi, saya kasih Bu Dwi 2 tas kalau gitu. Ayo siapa? Silakan. Enggak usah harus selesai sekali, Bapak. Ayo Pak, mau tampil Pak. Oh ya, silakan gitu. Oke, kan keren Bu. Ya, silakan. Oke, Bu Widya. Oke. Ya, ini mudah-mudah sekali gurunya Pak Putu Niki. Ya, silakan Ibu Bapak. Oh, Bu Loh Widya Srini, silakan Bu Loh. Sudah kelihatan. Tas kedua. Atas numun Bu Loh. Bu Loh dari tadi saya lihat serius sekali, pasti keren. Aduh sejarah. Wah, sejarah Ibu Pak. Oh, ini sudah jadi video Pak. Oh. Wah, tinggal suaranya aja kurang Pak ya. Bu ya, kurang. Tapi udah keren sekali Bu. Aduh, luar biasa Ibu. Ya, sidang PPKI, sidang wah. Saya enggak pernah mengira Ibu Bapak seperti ini. Keren sekali, Pak. Wah, Bu Sri. Ibu buat kanvanya bagus sekali, Bu. Aduh, luar biasa. Wah, profesional sekali, Bu. Ya, sebenarnya sudah pernah ikut pelatihannya, Pak. Makanya mungkin lebih. Wah. Ya, oke ya. Keren sekali, Bu. Wah. Jadi, Bapak tinggal isi suara ya. Isi suara sama video. Lebih enak lagi. Anak-anak lebih suka melihat kita. Pak, tapi mungkin enggak kedengeran ya. Iya, oke. Ya. Tapi suara Ibu apa suara lagu, Bu? Suara lagu sih, kalau rekam pakai laptop itu kan laptopnya agak jelek ya, jadi gambarnya nggak terlalu bagus, sama suaranya juga ngerebek Pak gitu. Oke, ya. Ya, sebenarnya bagus sekali Bu Pak. Jadi ini yang paling standar ya. Sebenarnya kalau Ibu Bapak oprek lagi Bu Loh Widya, itu bisa tampilkan wajah Ibu di pojok kanan itu. Oke. Ya, lebih keren lagi. Nah, atau sebenarnya yang ditampilkan Bu Loh Widya itu bisa Ibu bisa upload di YouTube Bu, supaya dapat uang Bu, monetize. Ya, jadi Ibu Bapak ada program dari Kemendikbud supaya Ibu Bapak kita, pendidik kita di seluruh Indonesia menambah konten-konten positif di YouTube. Karena selama ini konten-konten positif di YouTube pembelajaran itu kurang sekali. Nah, Ibu Loh sangat luar biasa. Ibu Loh terima kasih, sukses banget. Ya, sudah ada 2. Oke, ada lagi 1, silakan. 1 tas lagi. Ya. Ayo siapa? Bu Loh luar biasa sekali. Bu Dewi, bagaimana Bu Dewi? Saya kendalanya karena aktifin Zoom itu lewat handphone dan saya buatnya di laptop gitu. Jadi Oh, buka aja Zoom-nya di laptop sekarang, Bu. Masalahnya laptop saya seperti kemarin itu 2 kali mati laptopnya. Jadi Oh, gini aja caranya, Bu. HP-nya arahkan ke laptop, itu caranya. HP-nya arahkan ke laptop. Jangan ke wajah Ibu. Oke.
Ya, sebentar Ya, oke. Nah, itu cara alternatif. Nah, Iya. ya. Nah, pengen lihat sih. Oke. Mana HP-nya belum? Nah, itu itu laptop. Itu laptop Ibu. Ya, silakan. Oke, nah. Oh, jenis poster. Oke, bahasa Inggris Bu ya, apa pelajarannya? Ininya dihidupkan dulu mic-nya. Mic-nya. Dewi. Maaf. Oke, ternyata Bu Dewi pinter sekali, cantik sekali nih. Buatnya. Wah, sudah isi foto lagi Bu Dewi. Ya, keren sekali Bu Dewi. Oke, coba Bu Dewi di play. Bu Dewi. Ya. Wah, keren sekali Bu Dewi. Ternyata diam-diam Ibu Dewi sudah isi animasi lagi. Oke, silakan Bu Dewi. Kok harus cuma 2 ya? Ya, ada lagi coba di. Oke, nah. Kok balik terus? Ya, mungkin tadi kliknya cuma 2 Bu, karena di sana kan bisa diklik 1, 2, 3 slide itu. Udah nih yang slide keempat sekarang. Oke, nah, wah keren kali. Nah, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak buat media pembelajaran seperti ini, video seperti ini, kan anak-anak tidak bosan melihat video presentasi kita, Pak, video pembelajaran kita. Jadi mereka tidak jenuh, apalagi ada wajah kita, ada suara kita. Jadi Canva itu memberikan solusi di masa PJJ, Bapak. Jadi buatlah sebuah media pembelajaran yang tidak membosankan anak-anak kita. Ingat Ibu Bapak, pembelajaran daring atau pembelajaran online itu sangat membosankan. Buatlah media pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, yang bervariasi, yang memenuhi kebutuhan anak-anak. Oke Bu Dewi, keren sekali, salut sekali Bapak. Nah, Pak Putu, Bapak Kepala Sekolah, kita sudah punya 3 reward ini Pak. Yang pertama Bu Dewi, yang pertama Ibu Sinampura, Bu Dwi ya, Bu Dwi. Ya. Bu Dwi Apriani. Bu Dewi Apriani, kemudian yang kedua Ibu Loh Widyasrini. Bu Widyasrini, Bu Loh, dan yang ketiga Bu Dewi. Suksema Bu Dewi. Hadiahnya sudah ada, nanti saya akan berikan titip sama Bu Gustiayu Parianingsih. Sekalian nanti minggu depan saya cairkan kontak Jakarta untuk mencairkan sertifikatnya. Oke, untuk 32 JP. Ibu Bapak, karena ini sudah mencapai jam 11 sesuai dengan perjanjian kita hari ini ada yang bertanya. Yang kuisisnya kemarin dapat kan Pak? Ya, yang kuisisnya kemarin yang penting kumpul tugas Bu. Oke, yang kuisis, hadiahnya tenang, tenang Ibu. Pertanyaan dari Pak Aksama Yase. Oke, Pak Aksama Yase, boleh sekali Ibu, Bapak, PPT kita, presentasi PowerPoint kita yang kita buat di Canva itu kita bisa, oke saya izin sebentar. Oke, kita bisa unduh, klik aja unduh. Nah, di sini kita pilih jenis filenya, bisa PDF, bisa SPG, bisa JPEG, bisa, boleh, terserah. Ada di sini. Nah, ini bisa kita tampilkan ke anak-anak. Pertanyaannya dari PPT dia, Pak. Dari PPT dari apa PPT. bisa di Canva? Kalau PPT diunduh, sementara saat ini kita Canva belum menyediakan dari PPT ke Canva. Tapi kalau ini diunduh menjadi PPT bisa. Ya, itu bedanya. Kenapa? Kalau beda dengan quizzes bisa, Pak. Kalau quizzes kita unduh dari PPT bisa. Tadi kalau Canva saat ini belum disediakan fiturnya. Karena Canva itu eksklusif ya. Coba kita lihat di sini, semoga ada. Oke, di lainnya. Belum disediakan sepertinya. Belum. Jadi lebih baik, kalau saran kami, Bapak, lebih baik buat presentasi itu untuk biar menarik di Canva saja. Karena Canva itu ringan, dan banyak variasi seperti ini, dan cepat pembuatannya. Seperti itu, Pak. Pak Aksama. Oke, suksema Pak Aksama. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Aksama. Ada pertanyaan lagi karena ini sudah menjelang pukul 11. Jika tidak ada, Ibu Bapak, saya akan kembalikan ke moderator untuk kegiatan hari ini. Nah, sebelumnya Titiang Komang Budiatnya selaku narasumber Ibu Bapak. Sebenarnya saya ini mendampingi Ibu Bapak Sinampura dari selama 2 hari, dari hari Kamis 5 Agustus dan Sabtu 7 Agustus. Titiang Komang Budiatnya Sinampura banget jika Ibu Bapak ketika Titiang menyampaikan materi ada ketersinggungan dari Ibu Bapak.
ampura banget yang lunas Sinampura karena kita berkeluarga. Ibu Bapak, saya sebenarnya kalau ke SMP Negeri 4 Singaraja, saya sangat bahagia sekali karena saya seperti pulang kembali ketika masa PPL Dumon. Ketemu dengan Bu Putu Yasmini, sekarang ada anaknya di sini, Pak Arifta. Nah, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Putu Budiastana. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan pada tiang Pak. Sukses banget nih ke. Dan tiang kembalikan ke Bu Moderator, Bu Gustiayu Paraningsih, yang kembalikan. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi Bapak Ibu, demikianlah tadi penyampaian materi tentang Canva for Tapi kita harapkan Education kelas 7 Karno ada di tanggal 12. dari Pak Budi ya. Terima kasih banyak kami ucapkan atas informasi dan pencerahannya, super sekali. Ini rasanya menjadi solusi untuk kita. Kalau di kelas bawah itu harus selalu dengan Jimit atau apa itu kuotanya banyak, kita kirim link aja mereka kapan punya kuota bisa dimainkan, itu mungkin ya. Jadi solusinya ini the best solution untuk, mohon maaf, kelas paralel begitu. Baik, sekali lagi terima kasih dari Pak Komang Budiannya. Saya pribadi juga sangat tercerahkan, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan rundown acara, maka sekarang kita melangkah ke acara penutupan. Yang mohon maaf dulu mau lihat apa Bapak pengawas sudah masuk ya. Pak Agung Riyadnya. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Swastiastu Pak Agung. Sudah Rajang Meni nggih. Baik Bapak Ibu, sebagai mengawali acara penutupan, berikut adalah review tentang pelaksanaan dari workshop kita kali ini dari Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak kami persilakan. Mohon maaf, Bapak Kepala Sekolah. Oh, masih Agung dan dari Pak Komang Budiatnya. Maaf Bapak. Jaringan kurang stabil niki. Niki kurang stabil kayaknya. Baik Bapak Ibu, mengawali acara penutupan kita pada hari ini. Selanjutnya ini acaranya adalah review pelaksanaan tentang workshop ini dari Bapak Kepala SMP Negeri 4 Singaraja. Kepada Bapak kami persilakan. Belum Pak. Sebentar. Nggih, Pak. Nggih. Sudah masuk? Sudah, Pak. Oke. Bu Ayu, coba dipersilakan closing statement dari kedua narasumber kita, Pak Agung dan Pak Komet. Oke. Baik, jadi sesuai arahan dari Bapak Kepala Sekolah, maka acara kita yang untuk penutupan itu katanya diawali oleh closing statement dari Bapak narasumber dan Bapak pengawas. Untuk yang pertama kami persilakan dari Bapak pengawas, Bapak Pak Agung Okoyatnya, kami persilakan. Inggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang dihormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Putu Budiastana dan Pak Komang, nggih. Narasumber 2 hari sampun nggih. Dan teman-teman, Bapak Ibu guru, mungkin ada pegawai juga ikut nggih. Selamat siang, Rajeng, Rahayu nggih. Bapak Ibu, pertama sekali lagi yang sampaikan ucapan selamat nggih, sampun menyelesaikan workshop niki dengan baik nggih, dan yang berikan apresiasi kepada SMP Negeri 4 Singaraja nggih, salah satu sekolah binaan yang telah melaksanakan kegiatan workshop
yang sangat penting niki. Nggih. Nah, memang workshop semacam niki boleh dikatakan wajib dilakukan oleh sekolah. Satu, dana BOS memungkinkan untuk itu, dipersilakan untuk menggunakan kegiatan peningkatan kapasitas guru. Yang kedua, kalau kita lihat ke depannya, ya, karena semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak, cuma niki bertahap. Di sekolah penggerak itu di kurikulum secara eksplisit masuk, ya, salah satu adalah pengembangan profesional. Ini salah satu kegiatannya adalah bimbingan teknis, workshop, lokakarya, dan sebagainya yang sejenis. Nah, oleh karena itu sangat strategis kegiatan yang dilakukan iki. Mudah-mudahan iki memberikan manfaat yang memang sangat penting, ya, apalagi pandemi sekarang, pembelajaran jarak jauh, di mana aplikasi-aplikasi untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh nike wajib diketahui oleh guru. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh yang share screen sedikit Pak Udu, yang ingin teman-teman nanti mengunggah administrasinya lewat folder bersama, supaya saya bisa memberi masukan, memberi penilaian, dan memberikan instrumen, ya, untuk validasinya. Izin jebos mantan niki. Sampun kelihatan Bapak Ibu? Sampun Bapak, sampun. Oke. Waktu workshop tempo hari, yang sudah sampaikan ke teman-teman, karena masa pandemi kita sulit untuk tatap muka, jadi semua administrasi yang sudah dibuat, nike biar bisa tiang lihat, mohon diunggah di folder bersama. Nah, niki adalah website yang tiang rancang untuk kegiatan pengawasan jarak jauh, yang buka di manakah letak folder itu, guys. Nanti akan yang berikan linknya, link editor, sehingga Bapak Ibu bisa langsung mengunggah di sana, memperbaiki juga langsung bisa di sana. Ya ampun, niki jebos mantan, niki mangde nyambung. Nah, nanti cari SMP Negeri 4 Singaraja. Nah, nah, Bapak Ibu akan masuk ke drive tiang. Nah, iki ada nanti ruang guru, untuk guru-guru mengunggah administrasinya. Kalau administrasi terkait dengan sekolah, taruh di kantor kepala sekolah, kantor kasek. Ya, yang buka. Ini masih kosong. Silakan nanti dokumen 1 kurikulumnya unggah di sini. Dokumen-dokumen yang lain juga silakan diunggah. Nanti dia akan validasi secara daring. Nah, demikian juga untuk guru-guru, ada ruang guru. Nah, di sini silakan Bapak Ibu
bagi yang belum membuat folder, silahkan buat folder, isi nama. Oke, seperti niki. Nanti yang buka salah satu ya, Bu Putu Juliani. Aniki sudah mengunggah salah satu filenya. Aniki yang buka. Ya, Aniki beliau sudah mengunggah, sehingga yang bisa baca langsung di sini, yang bisa beri masukan di sini. Oke, di RPP-nya. Nanti harap yang lain juga seperti ini, nggih. Jelas Bapak Ibu nggih? Iya, mari ke sana. Tepuk tangan dulu untuk Putu Juliani, tepuk tangan. Niko mantan, yang stop mantan share screen-nya karena Niki bukan konteksnya untuk menyajikan maling nggih. Nah, nanti tolong dicatat linknya. gg.gg garing kantor edukasi SMP. Nanti dia akan share di grup WA juga. Di-share aja Pak Agung. Yang kira Niko mantan Pak Putu, jadi sekali lagi selamat Niki sudah menyelesaikan rangkaian kegiatan workshop sangat penting Niki, mudah-mudahan sangat bermanfaat ke depan supaya semuanya lancar. Dan terakhir yang ucapkan selamat Niki, banyak sekali prestasi SMP Negeri 4 Singaraja. Yang akhirnya untuk Prama Santi. Om Santi Om. Baik, terima kasih Pak Agung selaku pengawas manajerial sekolah sekaligus juga menjadi narasumber di hari pertama. Selanjutnya adalah closing statement dari narasumber yang kedua, yaitu dari Bapak Komang Budiarnya. Kepada Pak Komang Budi, kami persilakan. Terima kasih Bu Gusti Ayu. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan. Ibu Bapak, teknologi itu tidak akan bisa menggantikan kita sebagai guru, Ibu Bapak. Tapi guru yang tidak menggunakan teknologi itu akan tergantikan, Ibu Bapak. Di masa pandemi sekarang, apalagi di masa era 4.0 seperti saat ini. Jadi kita harus sebagai guru harus senantiasa belajar sepanjang hayat. Karena apa? Karena teknologi itu berkembang terus-menerus. Teknologi tidak hanya dominasi dari guru TIK, karena teknologi itu sifatnya universal, Ibu Bapak. Siapapun bisa belajar. Sama dengan menggunakan gadget gawai, Ibu Bapak ya. Jadi Bapak, mari kita belajar. Ingat, pembelajaran daring itu sangat membosankan. Nah, disinilah kita sebagai guru mencari variasi-variasi pembelajaran, semoga sehingga dengan adanya variasi-variasi pembelajaran, tools-tools atau aplikasi-aplikasi yang tersedia, itu kita bisa gunakan, kita bisa kembangkan, kita bisa eksplor, supaya anak-anak kita itu mendapatkan pelayanan pendidikan yang maksimal di masa pandemi ini. Ibu Bapak, seperti itu. Jadi guru itu luar biasa sekali kalau dia bisa menggunakan teknologi. Terima kasih, Bu Gusti Ayu. Mohon maaf, hanya sebentar, singkat saja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Super sekali closing statement-nya. Baik, terima kasih Bapak Komang Budiarnya. Selanjutnya adalah review pelaksanaan dari Bapak Kepsek. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Rasa angayu bahagia. Titiang selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Singaraja. Jadi dengan pelaksanaan ini ya, kami sangat berbahagia bisa memberikan ataupun dapat menyerap ilmu-ilmu dari orang-orang yang memang memiliki kompeten ya. Satu, tidak bisa kita ragukan lagi Pak Agung PhD selaku pengawas manajerial, beliau dengan pengalaman yang sangat luar biasa, melanglang buana sampai tingkat nasional, itu memang dan sangat bersyukur beliau sebagai pengawas manajerial di SMP Negeri 4 Singaraja yang tentunya kita harapkan akan sangat berkontribusi positif untuk kemajuan sekolah. Yang kedua adalah ini yang sangat luar biasa, Pak Komang Budiarnya ya, narasumber beliau yang demikian banyak penghargaan yang diperoleh, baik dari tingkat dari provinsi nasional bahkan ke internasional. Beliau sudah pengalamannya dengan dengan pihak luar negeri, ada Simolek, ada Siamio ya. SCLN Pak, Sekolah Indonesia Luar Negeri. Sekolah Indonesia Luar Negeri luar biasa, dan ini Bapak Ibu sangat
sangat berbangga kita beliau bisa sebagai narasumber sehingga sedikit banyak kita bisa menimba ilmu dari beliau, dan keharapan kita adalah tentu kontribusi positif juga demi kemajuan untuk ke sekolah kita. Dari Pak Agung Keyatnya mengenai sekolah penggerak spirit dan implementasinya, Bapak Ibu sekalian tadi juga sudah ditekankan bahwasanya ke depan semua sekolah itu akan diharapkan atau diarahkan menjadi sekolah penggerak, dan sudah barang tentu seperti di awal pada waktu pembukaan workshop ini juga yang sempat sampaikan, kita tidak harus menunggu label, tidak harus menunggu penyematan sebagai sekolah penggerak, tetapi kita sendiri harus bergerak sesuai dengan kemampuan sumber daya yang kita miliki, kemudian kita berkolaborasi, antara lain kolaborasi seperti sekarang ini, yang tentu arahnya adalah untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita. Nah itu kemudian juga materi-materi yang diberikan oleh Pak Komang Budi Adnya yang sangat-sangat esensial dan kontekstual tentunya dengan perkembangan sekarang. Abad 21, era industri 4.0 istilahnya Bapak Ibu yang sudah sering kita dengar, dan juga pembelajaran jarak jauh, bagaimana kita bisa manajemen semua itu. Ya, karena seperti laporan dari Pustekom yang kemarin ya Pak Komet, kalau tidak salah itu 53,3% guru-guru itu lemah dalam manajemen pembelajaran jarak jauh. Itu dari Pustekom Kemdikbud yang saya baca. Jadi di sini dan dengan pembenahan seperti ini barangkali nanti mudah-mudahan upaya kita bisa bagaimana guru dalam manajemen pembelajaran jarak jauh itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Komet ya, ada inovasi, ada variasi, ada diversifikasi dari media metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam PJJ sehingga tidak menimbulkan kejenuhan, kebosanan dalam diri anak. 3-5 menit itu ada video pembelajaran, barangkali kemudian dikombinasikan dengan yang lain, itu barangkali menambah suasana yang memang cukup kondusif dan merangsang anak itu untuk menggali ilmu lebih jauh gitu. Kemudian yang kemarin juga gamification quizzes yang sudah diberikan, kemudian penyusunan soal AKM berbasis quizzes, presentasi interaktif, quizzes, penyusunan presentasi dan video pembelajaran berbasis Canva for Education. Nah, barangkali harapan titik yang nanti adalah yang pertama untuk guru-guru kita semua di sini di SMP Negeri 4 Singaraja, tidak henti-hentinya kita berkolaborasi nanti baik intern maupun ekstern ya dengan teman-teman kita yang sudah barangkali dianggap tanda kutip mumpuni dalam bidang itu, sehingga harapan saya adalah teman-teman guru yang mengajar nanti di kelas prestasi itu paling tidak 75 sampai dengan 75% ke atas itu memang sudah pembelajarannya itu memang sudah sangat inovatif ya, tidak hanya sebatas WA kemudian share link video orang lain itu misalnya atau video diambil dari YouTube, tapi bagaimana sudah bisa menampilkan video sendiri yang tadi sudah diadakan pelatihan. Ya, kemudian untuk kelas paralel bukan tidak menutup kemungkinan karena secara infrastruktur barangkali tidak mendukung untuk anak-anak, ya barangkali berkisar antara 10% sampai dengan 50% itu sangat-sangat juga berkontribusi positif nantinya untuk bagaimana anak itu terangsang dalam belajar, tidak mengalami kejenuhan ataupun kebosanan. Gitu. Dan harapan dia yang kedua tentunya untuk narasumber, kalau Pak Agung itu sudah barang tentu karena hampir tiap hari juga kita ada komunikasi dengan Pak Budi Komet dalam perjalanan nanti barangkali tolong dibuka untuk konsultasi dari guru kami ya. Siapa? Barangkali mohon petunjuk apa itu mohon dibantu jika ada waktu gitu mohon dibantu. Siapa Pak? Nah itu barangkali yang dapat saya sampaikan pada kegiatan workshop kali ini. Dan untuk secara internal dalam rangka penjaminan mutu internal nanti Pak Ngurah Astrawan sebagai tim audit dengan anggotanya, tim audit mutu internal, saya harapkan nanti setelah workshop ini berakhir itu membuat laporan dari sebagai tim audit mutu internal keterlaksanaan dari pelaksanaan workshop kita
kali ini. Nah, tadi saya mempertegas saja apa yang disampaikan oleh Pak Komet. Saya sependapat bahwasanya secanggih apapun teknologi itu tidak akan bisa menggantikan peran seorang guru. Karena guru di sini melakukan pendidikan tidak hanya pembelajaran, humanisme dalam pendidikan itu bisa dilaksanakan oleh seorang guru, tapi secara teknologi barangkali tidak. Tetapi teknologi yang canggih jika berada di tangan seorang guru yang tepat, itu akan sangat-sangat berkontribusi untuk kemajuan, membuat kemajuan pendidikan untuk anak-anak bangsa kita, sehingga nantinya kita harapkan mampu untuk bersaing ya dalam tataran yang lebih tinggi sampai ke tingkat internasional. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang saya hormati Pak Agung Okeyatnya selaku pengawas manajerial sekaligus sebagai narasumber, dan juga Pak Komang Budiatnya, Pak Komet Budi. Sekali lagi Tia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktu dalam kegiatan workshop di sekolah kami. Mudah-mudahan kolaborasi kerjasama kita tetap bisa berlanjut, sehingga harapan kita adalah ke depan anak-anak kita sebagai tulang punggung bangsa, meskipun di tengah pandemi ini yang dikatakan orang-orang sebagai, dikhawatirkan sebagai lost generation, lost learning, itu mudah-mudahan bisa dengan upaya kita bersama bisa teratasi semua. Terima kasih sekali lagi, dan amal kita bersama secara skala demi skala tetap tercatat dalam dunia pendidikan. Terima kasih yang sinep dengan para mesanti, dan Bu Ayu langsung tiang tutup ya. Terima kasih sekali lagi Pak Agung dan Pak Komet. Dengan demikian maka workshop penguatan kapasitas guru SMP Negeri 4 Singaraja dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini sebagai penunjang sekolah penggerak dan Merdeka Belajar dengan resmi yang nyatakan ditutup. Terima kasih Om. Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, selamat siang untuk kita semua. Yang kembalikan ke Bu Ayu. Oh ya, tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber Bapak Ibu, Pak Agung sama Pak Budiatnya. Silakan Bu Ayu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi tadi Bapak Ibu dengan ditutupnya workshop kita pada kali ini, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Tiang mohon izin selaku panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak narasumber,